Suami dan keluarganya tega meninggalkan anakku yang sekarat demi liburan ke Paris. Tapi saat ibu mertua sekarat mereka datang mengemis minta anakku jadi donor. Aku bilang, kalian lupa, dulu nyawa Gita tak lebih penting dari tiket kalian. Assalamualaikum bunda-bunda tersayang. Selamat datang di ruang kecil penuh cerita ini. Channel ini hadir untuk menemani bunda, memberi kehangatan di tengah lelah, dan menghadirkan kisah-kisah yang semoga bisa menjadi pelipur hati. Sebelum masuk ke ceritanya, mari absen terlebih dahulu bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar ya. Namaku Alula. Panggil aku Lula. Seperti yang diucapkan Mas Gofar dengan nada merdu di awal pernikahan. Dulu, panggilan itu terasa hangat, seperti secangkir teh manis di pagi hari. Kini, Lula hanya sebutan rutin, hambar, tanpa getar apalagi rasa. 5 tahun. Mungkin terdengar sebentar bagi sebagian orang, tapi cukup lama untuk mengikis cinta menjadi sebuah kebiasaan yang letih. Aku adalah ibu rumah tangga. Sebuah gelar yang kupilih dengan bangga dulu. Percaya bahwa mengurus rumah dan keluarga adalah panggilan jiwa. Mas Gofar, suamiku, adalah karir ambisius di sebuah perusahaan multinasional. Dunianya adalah meeting, target, dan bonus tahunan. Keluarganya, Ibu Laras ibu Mas Gofar dan Rina adik perempuannya, adalah representasi sempurna dari kehidupan urban yang hedon. Percakapan mereka selalu tentang brand terbaru, restoran hits, atau destinasi liburan yang instagramable. Awalnya, aku merasa kecil di tengah mereka, gadis kampung yang harus belajar cara menggunakan sendok garpu yang benar di restoran mahal. Tapi cinta Mas Gofar, yang waktu itu terasa begitu besar, membuatku percaya bahwa aku bisa beradaptasi. Pernikahan kami bagaikan lukisan yang awalnya kami lukis dengan warna-warna cerah dan berani. Impian akan keluarga bahagia, rumah yang hangat. Namun, tahun demi tahun, warna-warna itu mulai pudar tertutup debu rutinitas dan ekspektasi yang tak terpenuhi. Yang tersisa adalah canvas kelabu dengan retakan halus di mana-mana. Retakan yang mungkin sudah ada sejak awal, tapi kami terlalu sibuk berpura-pura melukis gambaran kebahagiaan sempurna untuk mau memperhatikannya. Mas Gofar, suamiku. Dulu, pria itu memikatku dengan ketenangannya yang elegan, dengan janji-janji romantis bahwa dia akan menjadi laut yang teduh untuk perahuku yang kecil. Aku, gadis kampung yang naif dan penuh cinta, menelan mentah-mentah metafora indahnya. Aku jatuh cinta pada versinya yang lembut, perhatian, dan terlihat sangat memahami arti komitmen. Kami memulai segalanya di sebuah rumah kecil yang penuh tawa dan rencana. Aku mengurus rumah dengan sepenuh hati, dia berkarir dengan gemilang. Kami pikir itu formula sempurna. Kemudian, kehadiran yang seharusnya menjadi mahkota kebahagiaan kami justru menjadi batu ujian. Regita, putri kami. Gita lahir prematur, kecil dan ringkih seperti burung yang jatuh dari sarang. Dokter dengan wajah serius menjelaskan tentang jantung lemah, tentang kemungkinan operasi besar di masa depan, tentang perawatan ekstra seumur hidup. Di ruang NICU yang steril itu, sambil memandangi putri kami melalui kaca, aku melihat perubahan pertama di mata Mas Gofar. Cahaya sukacita dan kebanggaan yang menyala saat aku melahirkan, perlahan-lahan meredup, digantikan oleh bayangan kecemasan yang pekat. Lalu, lama-kelamaan, kecemasan itu mengkristal menjadi sesuatu yang lebih dingin dan menusuk, sebuah kekecewaan yang tak terucap. Aku tidak menyangka akan seperti ini, Lula, bisiknya suatu malam, saat Gita akhirnya boleh kami bawa pulang dengan segudang instruksi perawatan dan monitor kecil. Suaranya berat, bukan karena lelah, tapi karena beban. Ini, jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Aku memeluk Gita lebih erat, mencium bau bayinya yang lembut. Kita akan jalani bersama, Mas. Kita kuat. Lihat, dia sudah berjuang untuk hidup. Kita pasti bisa. Dia tidak membalas. Hanya menatap kosong ke arah kami berdua, lalu berpaling. Itulah awal mula jarak itu mulai tercipta. Sebuah ngarai perlahan-lahan menganga di antara kami. Pelan tapi pasti, cinta Mas Gofar yang dulu hangat dan membumi, seakan tersedot habis oleh beban bernama anak sakit yang dia rasakan. Beban yang, dalam diam-diam, kurasa dia alamatkan padaku. Seolah-olah aku yang bersalah telah memberinya seorang anak yang
tidak sempurna. Seolah tubuhku telah mengkhianati ambisinya untuk memiliki keluarga normal dan sehat yang bisa dipamerkan dalam foto keluarga di media sosial, seperti keluarga besarnya. Panggilan "Mas" dari mulutku, yang dulu selalu dia sambut dengan senyuman hangat atau kecupan di pelipis, kini sering dijawab dengan helaan napas panjang atau sekadar gumaman tidak jelas. Dia menjadi lebih banyak diam, lebih sering mengurung diri di ruang kerja atau harus bekerja lembur. Setiap kali aku membuka pembicaraan tentang biaya dokter spesialis, tentang jadwal kontrol Gita yang padat, tentang kekhawatiranku yang tak pernah habis, ujung-ujungnya adalah ketegangan. Lula, itu lagi. Setiap hari hanya soal Gita dan rumah sakit, keluhnya sekali, sambil menutup laptop dengan keras. Aku juga punya tekanan di kantor. Bosku menuntut target tinggi. Aku tidak butuh masalah tambahan di rumah. Masalah. Itulah kata yang selalu dia gunakan. Gita, putri kami, adalah masalah. Kebutuhannya adalah komplikasi. Kecemasanku adalah dramatis. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau, melukai hatiku setiap kali. Dan aku terjebak di persimpangan dua cinta terbesar dalam hidupku. Di satu sisi, anakku yang harus kuperjuangkan napasnya setiap hari, yang bergantung sepenuhnya padaku. Di sisi lain, suamiku yang perlahan-lahan melepas tangannya dari genggamanku, menjauh ke dunia di mana penyakit dan kelemahan adalah aib yang harus disembunyikan. Aku berusaha mati-matian menjadi jembatan, menjadi penyelamat bagi keduanya. Tapi semakin ku coba mendekat, semakin dalam Mas Gofar menyelam ke dalam lautan pekerjaan dan pelariannya. Rumah kami yang dulu selalu terasa hangat oleh masakanku dan tawanya, kini sering diselimuti kesunyian yang tebal dan dingin. Hanya suara monitor detak jantung Gita yang berkedip monoton, atau batuk kecilnya yang parau, yang memecah kesenyapan. Mas Gofar lebih memilih berkutat dengan spreadsheet di laptop atau pergi, nongkrong dengan tim, atau meeting klien, alasan yang semakin sering dan samar. Aku tahu ada yang retak. Retaknya dalam, menganga lebar, dan mengancam akan membelah segalanya menjadi dua. Tapi aku masih nekat berpegangan pada sisa-sisa warna di lukisan usang kami. Pada kenangan samar tentang pria yang dulu memanggilku, Lula, dengan segenap jiwa dan cinta. Pada harapan palsu bahwa badai ini akan berlalu, dan Mas Gofarku yang dulu, yang lembut dan perhatian, akan kembali. Sampai akhirnya, angin dari Paris berembus kencang, membawa serta aroma krowasang dan kemewahan. Dan angin itu bukan menghanyutkan badai yang sudah ada. Ia justru menerbangkan dengan brutal sisa-sisa kanvas lukisan kami yang sudah lapuk itu, meninggalkan aku dan Gita sendirian, berpegangan pada bingkai kosong yang tak lagi memiliki gambar, sementara mereka bersiap untuk berlayar ke kota cahaya. Udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya malam itu. Biasanya, dinginnya datang dari keheningan, dari ruang kosong di sampingku di sofa, dari monitor detak jantung Gita yang berkedip monoton. Tapi malam itu, dinginnya seperti prasasti, mengukir ketegangan yang sudah lama mengendap. Kemudian, Mas Gofar pulang. Belum juga pintu terkuat sempurna, sebuah energi aneh sudah masuk bersamanya. Bukan hanya aroma parfumnya yang familiar, tapi ada getaran lain. Getaran yang hampir tak kukenali lagi. Dia meletakkan tas kerjanya, bukan dengan gerakan lelah seperti biasa, melainkan dengan semangat tersembunyi. Matanya, matanya, berbinar seperti permata yang tiba-tiba tersinari cahaya. Cahaya itu sudah lama hilang. Mungkin sejak hasil scan pertama menunjukkan bayangan samar di jantung Gita yang mungil. Lula, panggilnya. Suaranya lebih ringan. Ada senyum di sudut bibirnya, bukan senyum formal atau senyum pamungkas yang biasa dia berikan saat hendak menghindari pembicaraan, melainkan senyum asli yang membuat kerutan di sudut matanya muncul. Hatiku berdesir haru, tetapi juga was-was. Jantung ini sudah terlalu sering terluka oleh harapan palsu. Dia mendekat, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, tangannya naik dan mengelus punggungku dengan gerakan yang hampir mesra. Aku menahan napas. Kamu kelihatan lelah, katanya, tapi nada itu bukan nada keprihatinan yang mendalam. Rasanya lebih seperti pembuka, sebuah pengantar untuk sesuatu yang lebih besar. Lalu dia mengatakannya. Lula, ada kabar bagus. Kita, maksudku aku, ibu,
dan Rina, rencananya mau liburan ke Paris akhir bulan ini. Bayangkan, Paris. Akhirnya, setelah sekian lama, kita bisa dapat quality time yang nyata sebagai keluarga. Kata-kata itu melayang di udara seperti gelembung sabun yang indah. Paris. Keluarga besar. Quality time. Aku melihat gelembung itu, berkilauan dengan warna-warna harapan. Mungkin ini tanda. Titik balik. Sebuah usaha dari Mas Gofar untuk menyatukan kita kembali. Untuk melupakan semua kesulitan dan memulai babak baru. Air mata hampir menggenang di pelupuk mataku. Aku ingin percaya. Tapi sebelum gelembung indah itu menyentuh tanah, sebelum aku bisa mengucapkan, benarkah, Mas? Dia sudah melanjutkan. Dan nada suaranya berubah sedikit, menjadi lebih praktis, lebih masuk akal. Seperti seseorang yang sedang menjelaskan sebuah rencana bisnis yang sudah matang. Tapi, katanya, dan kata, tapi, itu seperti jarum yang siap memecahkan gelembung itu. Masalahnya Gita. Dia menyebut nama putri kami bukan dengan kelembutan, tapi dengan nada pertimbangan. Sebuah variabel dalam sebuah kalkulasi. Dokter bilang dia bisa kambuh kapan saja. Kondisinya belum stabil benar. Dia berhenti sejenak, memastikan aku mendengarkan. Aku hanya bisa menatapnya. Mulutku sedikit terbuka, gelembung harapanku mulai mengerut. Kamu pasti mau nemenin dia, kan? Iya, kan? Kamu pasti nggak akan tega ninggalin Gita. Kalimatnya bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Sebuah fakta yang dia gunakan sebagai fondasi argumennya. Lagian, bawa dia ke Paris itu risiko banget. Perjalanan jauh, cuaca berbeda, capek. Bisa-bisa malah tambah parah. Itu nggak bijak, Lul. Dia memanggilku, Lul. Panggilan sayang yang sudah lama tidak terdengar. Tapi kali ini terasa seperti umpan. Jadi, gini aja. Lanjutnya, seolah sedang menawarkan solusi yang sangat masuk akal dan penuh pengorbanan. Kamu stay di sini, ya? Jagain Gita. Biar kamu tenang merawat dia. Kami juga bisa tenang liburan. Nggak ada yang perlu khawatir. Kan bagus? Demi kebaikan kalian berdua juga. Seketika itu juga, seluruh haru yang sempat menggelegak di dadaku membeku menjadi sebongkah es yang berat. Suaraku serak saat bertanya, jadi, aku dan Gita tidak diajak. Pertanyaanku menggantung di antara kami. Aku melihat sedikit kedipan di matanya, mungkin rasa bersalah sepintas, atau mungkin hanya iritasi karena aku mempertanyakannya. Kemudian dia mengangkat bahu, gerakan yang sangat enteng untuk sebuah keputusan yang merobek jantung seorang istri dan seorang ibu. Ya, katanya, sederhana. Demi kebaikan kalian berdua juga. Lagi pula, kan kamu sendiri yang selalu bilang, yang terbaik untuk Gita. Ini yang terbaik. Dia tersenyum lagi, senyum yang tadi kukira tanda kebahagiaan, kini terlihat seperti topeng kelegaan. Kelegaan karena telah menemukan solusi sempurna, mendapatkan liburan yang diidamkan tanpa perlu terbebani oleh anak yang sakit dan istri yang cemas. Angin Paris yang konon membawa aroma romansa dan petualangan, bagiku, baru saja menerbangkan sisa-sisa terakhir ilusi bahwa aku dan Gita masih menjadi bagian penting dari keluarga dalam benak Mas Gofar. Angin itu ternyata dingin dan membekukan segalanya di tempatku berdiri. Diamku setelah pengumuman itu seharusnya menjadi peringatan baginya. Tapi Mas Gofar sudah sibuk dengan dunianya sendiri. Dia mulai berbicara tentang itinerari, tentang hotel yang sudah dipesan dekat Champs-Élysées, tentang restoran Michelin Star yang harus mereka coba. Setiap katanya adalah paku yang menancap semakin dalam, mengukir kenyataan pahit bahwa liburan ini sudah direncanakan dengan sangat matang, tanpa kami. Es di dadaku mulai mencair, digantikan oleh gelembung panas kemarahan dan ketidakpercayaan. Aku menarik napas dalam, berusaha menata kata-kata. Ini untuk Gita. Ini tentang nyawa anak kami. Mas, panggilku. Memotong ceritanya tentang Menara Eiffel di malam hari. Suaraku lebih tegas dari yang kukira. Dia menatapku, alisnya naik sedikit, tanda bahwa aku mengganggu antusiasmenya. Ya, Lula? Ada apa? Gita, ucapku, menekankan nama itu. Gita butuh kontrol jantung bulan depan. Bukan kontrol biasa, Mas. Ini kontrol ketat dengan spesialis baru yang direkomendasikan Dr. Arif.
Untuk persiapan, untuk melihat kemungkinan tindakan lebih lanjut. Aku berhenti sejenak, menelan ludah. Biayanya tidak sedikit. Jauh lebih besar dari kontrol biasanya. Wajahnya berubah. Cahaya antusiasme di matanya meredup, digantikan oleh kerutan di dahi yang sangat aku kenal. Itu adalah ekspresi yang selalu muncul setiap kali pembicaraan tentang uang dan Gita bersinggungan. Berapa? Tanyanya datar. Sekitar 9 juta mas. Aku menyebutkan angka itu. Angka yang memang besar, tapi angka yang sudah kuhitung-hitung. Angka yang untuknya aku bahkan rela tidak membeli apapun untuk diriku sendiri dalam setahun terakhir. Dia menghela napas panjang, helaan napas penuh beban yang membuatku merasa seperti seorang pengemis yang mengganggu. Lula, itu kan rutin. Kontrol-kontrolan lagi. Dia menggerakkan tangannya, seperti menyapu sesuatu yang tidak penting. Tapi mas. Dengar, potongnya. Suaranya mulai meninggi tanda kesal. Itu bisa ditunda. Nanti saja setelah kami pulang dari Paris. Lihat dulu kondisi keuangan setelah liburan. Jangan sampai mengganggu budget liburan yang sudah fix ini. Budget liburan. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan mudah, seolah-olah itu adalah entitas suci yang tak boleh disentuh. Tiket dan hotel udah dipesen non-refundable. Lula, lanjutnya, menekankan setiap suku kata. Seolah aku yang bodoh dan tidak mengerti konsep itu. Kalau kami ubah atau batalkan sekarang, uangnya hangus. Percuma. Gak mungkin kita mau rugi besar seperti itu, kan? Aku berdiri di hadapannya, merasa tubuhku semakin kecil. Tapi, ini untuk Gita. Ini kesehatannya. Mas, bukan untuk beli tas atau liburan. Ya, aku tahu, sahutnya. Sekarang suaranya jelas-jelas kesal. Dia mendekat, menatapku dengan tajam. Tapi kamu juga harus realistis. Hidup ini bukan cuma tentang Gita dan rumah sakit melulu. Ada rencana, ada komitmen pada keluarga besar. Ibu dan Rina sudah sangat excited. Apa aku harus merusak semuanya, membuat mereka kecewa, hanya untuk sebuah kontrol yang bisa ditunda beberapa minggu? Dia menyapukan tangannya lagi. Gita baik-baik saja sekarang, kan? Nggak sedang kritis-kritis amat. Jadi ya, bisa ditunggu. Tidak sedang kritis-kritis amat. Kalimat itu menghunjam seperti pisau. Bagaimana dia bisa mengukur kritis? Dari apa? Dari kenyataan bahwa Gita hari ini tidak diicu? Bahwa napasnya hari ini tidak terengah-engah? Itukah standarnya? Kamu egois, Lula, katanya tiba-tiba. Dan kata itu dihantamkan padaku seperti palu godam. Aku terpana. Egois? Ya, egois, ulangnya, melihat ekspresi keterjutanku. Kamu hanya memikirkan Gita dan apa yang kamu mau. Kamu nggak memikirkan aku dan keluargaku. Kamu nggak memikirkan rencana yang sudah susah payah disusun. Nggak memikirkan bahwa kami juga butuh refreshing dari semua tekanan ini. Selama ini kan aku yang cari nafkah, yang tanggung semua biaya rumah sakit itu. Sekali ini aku mau sesuatu untuk keluargaku, untuk ibuku. Kamu malah bikin susah. Aku terdiam, tercekik oleh ketidakadilan itu. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya meluap, mengalir panas di pipiku. Tapi air mataku sepertinya tidak lagi mempengaruhinya. Dia hanya memalingkan wajah, menghela napas kesal lagi. Sudah, nggak usah nangis. Urusan Gita nanti kita bicarakan lagi setelah Paris. Prioritas sekarang kan sudah jelas. Kamu di sini jagain dia yang baik-baik. Kami berangkat yang tenang. Semua senang. Dia berbalik, mengambil laptopnya, dan berjalan menuju ruang kerjanya, mengakhiri percakapan. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan aku sendiri di ruang keluarga yang tiba-tiba terasa sangat luas dan sangat kosong. Egois. Kata itu bergema di kepalaku. Anak kami, darah daging kami, yang setiap tarikan napasnya adalah sebuah keajaiban sekaligus kecemasan, disebut sebagai gangguan budget. Nyawanya yang pelan-pelan bisa saja padam, disejajarkan dengan tiket pesawat yang non-refundable. Di saat itu, aku bukan hanya merasa disakiti sebagai seorang istri. Aku merasa dikhianati sebagai seorang ibu. Karena seseorang yang seharusnya menjadi tembok pelindung pertama bagi anaknya, justru memilih untuk membangun tembok itu di depan Menara Eiffel,
meninggalkan kami berdua di luar, dalam dinginnya kenyataan bahwa bagi Mas Gofar, ada hal-hal yang kini lebih berharga daripada nafas putri kami sendiri. Hari-hari menjelang keberangkatan mereka terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah pengasingan. Suasana di rumah diwarnai oleh sebuah antisipasi yang sama sekali tidak bisa kubagi. Koper-koper berukuran besar muncul di sudut ruang tamu, dibeli khusus untuk perjalanan ini. Rina, adik iparku, sering datang dengan brosur-brosur dan peta metro Paris. Suaranya riang memecah kesunyian yang biasa menyelimuti rumah kami. Kak Lula, lihat nih. Patung Libertinya Paris. Nanti aku fotoin di sini ya buat Gita, katanya suatu sore, menunjukkan sebuah gambar di ponselnya. Aku hanya bisa mengangguk lemah, sementara genggamanku erat memegangi Gita yang sedang tidur nyenyak di pangkuanku. Selang oksigen kecil tetap terpasang di hidungnya. Setiap tawa Rina, setiap diskusi Mas Gofar dengan ibunya di telepon tentang wine terbaik untuk dicicipi, setiap kali mereka melafalkan Paris dengan mata berbinar. Semuanya terasa seperti sayatan kecil di hati yang sudah terluka. Ibu Laras, ibu mertuaku, datang sehari sebelum keberangkatan. Aroma parfum mahalnya yang menyengat menyerbu ruang keluarga kami yang biasa berbau obat dan antiseptik. Matanya yang tajam menyapu ruangan, dan aku bisa melihat sedikit lipatan di dahinya, bukan karena kekhawatiran pada cucunya, tetapi seolah menilai kekacauan yang kubawa ke dalam kehidupan putranya. Dia mendekati kami. Tempatku duduk memeluk Gita. Duh, si kecil masih sakit ya? Ucapnya, suaranya datar. Lalu, tanpa menunggu jawabanku, dia membungkuk dan mencium kening Gita yang berkeringat tipis. Gerakannya cepat, formal, seperti sebuah ritual yang harus dilakukan. Cepat sembuh, ya, sayang, bisiknya pada Gita yang tak sadarkan diri. Lalu, berbalik padaku dengan senyum tipis yang tak sampai ke mata. Nenek bawa oleh-oleh ya, Gita. Bando cantik dari Paris. Kalimat itu, yang seharusnya manis, terasa hampa. Sebuah janji kosong yang diucapkan untuk meredakan suara hati, jikapun itu ada. Yang kulihat justru adalah kilat antusiasme di matanya ketika dia menatap Mas Gofar yang sedang memasang label pada kopernya. Gof, jangan lupa kamera yang bagus itu, ya. Ibu pengin foto yang banyak di depan Louvre. Ayo, Bu, tenang saja. Semua sudah diatur, jawab Mas Gofar dengan suara riang, suara yang sudah tak pernah kudengar untuk urusan kami. Aku duduk seperti patung, memeluk Gita, menjadi penonton pasif dari sebuah persiapan pesta besar yang kami tidak diundang. Perasaan itu sangat aneh, seperti menjadi hantu di rumah sendiri. Mereka ada di sekitarku, tapi aku tak terlihat. Kecuali saat mereka butuh pengingat akan alibi moral mereka. Lula pasti ngerti, kan? Lebih tenang di sini, ucap Ibu Laras padaku sambil merapikan sela-sela bajunya. Sebuah pernyataan, sekali lagi, bukan pertanyaan. Aku hanya menunduk, tak sanggup lagi berdebat, tak sanggup lagi mengeluarkan kata-kata yang akan dicap egois atau dramatis. Hari H pun tiba. Pagi itu, taksi sudah menunggu di depan. Suasana riuh rendah. Rina cerewet memastikan tidak ada yang ketinggalan. Mas Gofar tampak bersemangat, berpakaian rapi dengan jaket baru. Dia berjalan mondar-mandir, memeriksa dokumen untuk kesekian kalinya. Saat waktu hampir habis, dia akhirnya mendekatiku. Gita kini terbangun, duduk lemas di kursi roda kecilnya, matanya melihat sekeliling dengan bingung. Kita pergi dulu, ya, ucap Mas Gofar. Tangannya terangkat, mungkin untuk sekadar menepuk pundakku, tapi entah mengapa berhenti di udara dan kemudian meluncur menjadi sebuah lambaian tangan yang cepat. Jaga diri, Lula. 4 kata. Jaga diri, Lula. Bukan, jaga Gita baik-baik. Bukan, kamu kuat, ya. Bukan, kita akan telepon setiap hari. Hanya, jaga diri. Seolah aku adalah seorang kenalan yang ditinggalkan di halte bis. Aku menatapnya dalam-dalam, detik-detik terakhir itu. Di kedalaman matanya, ku cari sedikit rasa berat, sedikit keengganan, sedikit cinta atau setidaknya rasa tanggung jawab yang tertinggal. Yang kutemukan hanyalah sorotan cahaya dari kegembiraan yang tertahan, dan di baliknya, sebuah kelegaan yang nyaris tak tersembunyi. Kelegaan karena akhirnya bisa bebas, meski hanya untuk sementara,
dari beban bernama anak yang sakit dan istri yang murung. Ibu Laras dan Rina sudah masuk ke taksi. Klakson berbunyi sekali. Halus. Mas Gofar melirik ke arahnya, lalu kembali menatapku. Dah, katanya singkat. Lalu dia berbalik, langkahnya mantap menuju taksi, tanpa menengok ke arah Gita yang terbaring lemah. Pintu taksi tertutup. Mesin menyala. Mobil itu meluncur perlahan, lalu semakin cepat, menghilang di tikungan jalan. Aku tetap berdiri di teras, menatap jalanan yang kosong, dengan Gita yang mulai rewel di sampingku. Angin pagi berhembus, membawa serta sisa-sisa aroma parfum Ibu Laras dan suara tawa Rina yang mungkin masih bergema. Aku menarik napas dalam. Rasanya bukan kesedihan yang mendalam yang menghampiri, melainkan sebuah penerimaan yang pahit. Mereka sudah pergi. Dengan tiket pesawat yang non-refundable, dengan kamera bagus, dengan janji oleh-oleh bando cantik. Dan aku berdiri di sini, dengan satu-satunya harta yang benar-benar non-refundable dalam hidupku. Nafas anakku yang masih tersisa. Nafas yang sekarang menjadi tanggung jawabku sepenuhnya. Nafas yang, seperti yang baru saja kusaksikan, ternyata tak cukup berharga untuk ditukar dengan sebuah liburan di kota cahaya. Aku membungkuk, mencium kening Gita yang panas. Ibu di sini, sayang, bisikku, suaraku bergetar tapi penuh tekad. Hanya kita berdua sekarang. Ibu akan jaga kamu. Ibu janji. Kupalingkan wajah dari jalanan kosong itu, dan mendorong kursi roda Gita kembali ke dalam rumah. Pintu tertutup dengan lembut, memutuskan kami dari dunia mereka yang sedang mengejar mimpi di Paris. Dan mengunci kami dalam dunia kami yang sesungguhnya. Dunia yang dibangun dari pertaruhan, doa, dan cinta seorang ibu yang tak akan pernah mengganggu budget untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Kesunyian setelah kepergian mereka bukanlah kesunyian yang damai. Itu adalah kesunyian yang tebal, berdenyut, dipenuhi oleh setiap tarikan napas Gita yang mulai terdengar lebih berat. Aroma rumah berubah. Bukan lagi campuran parfum mahal dan kertas brosur perjalanan, tapi kembali menjadi aroma obat penguap, alkohol, dan ketakutan yang akrab. 2 hari pertama, aku mencoba untuk tenang. Aku mengikuti rutinitas dengan ketat, memberikan obat tepat waktu, memantau detak jantung melalui monitor kecil, memastikan selang oksigen tetap bersih, memasakkan bubur yang lunak. Aku menghibur diri dengan berpikir, mungkin ini lebih baik. Tanpa kehadiran Mas Gofar yang tegang dan acuh, aku bisa sepenuhnya fokus pada Gita. Aku menceritakan dongeng, menyanyikan lagu, meski suaraku serak oleh kelelahan. Tapi Gita, seperti biasa, lebih peka dari siapapun. Matanya yang besar dan cerdas sering menatapku, seolah bertanya, "Di mana ayah? Kenapa rumah sangat sepi?" Aku hanya bisa membelai rambutnya yang tipis. "Ayah sedang perjalanan jauh, sayang. Nanti pulang bawa hadiah." Kata-kata itu terasa palsu di lidahku, tapi itu satu-satunya tameng yang bisa kubenarkan untuk seorang anak berusia 8 tahun. Gita terbangun di tengah malam, bukan dengan tangisan biasa, melainkan dengan batuk kering yang pendek-pendek, seperti orang yang tersedak udara. Aku langsung terbangun, naluri ibu sudah berdering seperti alarm. Ku kencangkan pelukanku, ku sentuh dahinya. Panas. "Gita, sayang, ibu di sini." Dia batuk lagi, kali ini lebih panjang. Dadanya naik turun dengan cepat. Kududukannya, kubantu dia bernapas. Tapi napasnya tidak membaik. Bunyi, grok-grok, di dadanya terdengar bahkan tanpa stetoskop. Bibirnya, yang biasanya agak pucat, mulai menunjukkan warna kebiruan yang samar, tanda yang sangat kutakuti. Tidak, tidak, gumamku sendiri. Panik mulai menjalar seperti listrik di seluruh saraf. Kubaringkan dia lagi, kunaikan aliran oksigen dari tabung kecil di samping tempat tidurnya. Tidak banyak membantu. Aku meraih ponsel. Tangan ini gemetar begitu hebat sampai-sampai aku hampir menjatuhkannya. Kucari nomor dokter spesialis jantung Gita, Dr. Arif. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Aku tekan tombol telepon, berdoa dalam hati. Bel sekali, 2 kali. Lalu akhirnya terdengar suara mengantuk. "Halo? Ini Dr. Arif." "Dokter, maaf mengganggu. Ini ibu dari Regita." Gita batuk-batuk berat, napasnya cepat,
dan bibirnya mulai biru. Dia demam. Suara di seberang langsung berubah menjadi tegas dan waspada. Sudah berapa lama? Saturasi oksigennya berapa? Baru mulai, Dok. Tapi batuknya hebat. Saturasi. Aku melihat monitor kecil di jari Gita. Angkanya turun naik di antara 88-90. Dia di bawah 90. Dok. Bawa ke IGD sekarang, Bu Alula. Jangan tunggu. Ini tanda infeksi dan bisa membebani jantungnya yang sudah lemah. Saya akan telepon rumah sakit untuk siapkan ruang. Telepon ditutup. Dunia berputar. IGD. Jangan tunggu. Kata-kata itu bergema. Aku bergerak seperti robot yang diprogram untuk krisis. Kuangkat Gita dengan selimut. Kubawa tas darurat yang selalu sudah paket. Kusiapkan semua dokumen. Badannya terasa ringan tapi sekaligus sangat berat di lenganku. Setiap batuknya membuat seluruh tubuh kecilnya menggigil. Di tengah kepanikan, satu hal jelas, butuh uang. Uang tunai untuk deposit IGD. Aku ingat, tabunganku yang menipis sudah kugunakan untuk biaya hidup bulan ini dan stok obat Gita. Kartu kredit? Limitnya sudah penuh karena pembelian alat bantu pernapasan bulan lalu. Satu-satunya harapan adalah Mas Gofar. Dia yang mengontrol keuangan, dia yang punya akses ke rekening bersama, dia yang seharusnya bertanggung jawab. Dengan jari gemetar, aku mencari namanya di daftar kontak. Mas Gofar. Aku tekan tombol telepon. Bunyi sambungan internasional yang panjang, setiap TRRT terasa seperti siksaan. Sekali, dua kali, hatiku berdegup kencang, berharap dia cepat angkat. Akhirnya, sambungan itu terjawab. Latar belakangnya ramai. Suara musik jazz yang lembut, gemerincing gelas, dan suara riuh rendah orang-orang yang sedang bersenang-senang. Ada suara perempuan tertawa cekikikan di dekatnya. Halo? Lula. Suaranya terdengar santai, sedikit terdengar terganggu. Kok telepon jam segini? Ada apa? Mas, suaraku serak, nyaris tak keluar. Mas, Gita kritis. Batuk berat. Biru. Harus ke IGD sekarang. Butuh deposit. Mas. Butuh uang sekarang. Ada jeda. Suara latar agak mereda. Mungkin dia menjauh dari keramaian. Lula, jangan panik gitu. Batuk-batuk biasa kali. Anak kecil kan biasa kayak gitu. Coba kompres dulu. Kasih obat penurun panas yang biasa. Jangan lebay. Lebay. Kata itu menyayat. Ini bukan lebay. Mas, teriakku, panik dan putus asa membuatku tak bisa lagi menahan volume suara. Dia biru. Saturasinya 88. Dokter suruh bawa ke IGD sekarang juga. Dokter mana? Dokter Arif? Dia kan suka lebay juga. Nanti deh, besok pagi aku transfer. Sekarang lagi malam di sini, susah urus transfer. Tapi dia tidak bisa menunggu. Ini darurat. Dia bisa. Dia bisa. Aku tak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Tangis mulai mencekik kerongkonganku. Lula, dengar. Suaranya kini terdengar tegas. Kesal. Aku lagi di Paris. Lagi dinner. Gita kan cuma batuk. Kamu aja yang terlalu khawatir berlebihan. Udah, kompres aja. Nanti kalau pagi belum membaik, baru ke klinik. Dia butuh UGD, bukan klinik. Butuh uang sekarang. Mas, aku nggak punya uang tunai. Ya sudah, pinjam dulu ke tetangga. Atau telepon orang tuamu. Suaranya meninggi, tak lagi bisa menyembunyikan iritasinya. Masa hal kecil kayak gini aja nggak bisa diatur? Aku di sini sedang membangun koneksi penting untuk masa depan kita. Tapi kamu malah sibuk dengan batuk pilek Gita. Jangan egois, Lula. Egois. Sekali lagi kata itu. Di saat anaknya berjuang bernapas, aku yang dituduh egois. Gofar, aku mohon. Sudah, Lula. Aku matikan ya. Nanti aku telepon balik. Dan telepon pun diputus. Tut. Bunyi pendek itu, di tengah kepanikan dan kesendirianku di rumah yang gelap, adalah suara paling mematikan yang pernah kudengar. Suara pengabaian. Suara penolakan. Suara bahwa dalam prioritas hidupnya,
Dinner di Cafe Paris dengan klien jauh lebih penting daripada nyawa putrinya sendiri. Aku terduduk di lantai, ponsel terlepas dari genggaman. Gita batuk lagi, suaranya seperti gergaji di kayu kering. Aku tidak punya waktu untuk hancur. Jika ayahnya menolak, maka aku harus mencari jalan lain. Dengan mata berkaca-kaca, aku mencari kontak ibuku di kampung. Nomor itu kutekan dengan sebuah rasa putus asa yang berbeda. Kalaupun mereka tidak punya, setidaknya mereka akan mendengarkan tangisanku. Dering telepon ke kampung terasa berbeda. Setiap TRRRT, seakan mengetuk pintu yang kuyakin akan terbuka. Tak sampai 5 detik, suara ibu yang masih berat oleh tidur namun langsung siaga menjawab. Sambungan terjawab hanya dalam 2 dering. Lula? Nak, ada apa? Suaramu aneh. Suara ibu langsung waspada. Ibu, Gita kritis. Butuh uang buat deposit rumah sakit. Gofar nggak mau kasih. Dia bilang aku lebay. Isaku tak terbendung. Ya Allah. Bapak, bangun. Gita kritis. Teriak ibu ke arah bapak. Lalu suaranya kembali tegas dan cepat. Tenang, nak. Tarik napas. Berapa butuhnya? Bapak ibu kirim sekarang. Pokoknya kamu secepatnya bawa Gita ke rumah sakit. Urusan uang, biar bapak ibu yang pikirin. Kamu fokus sama Gita, ya. Aku mendengar suara gemerincing kunci, suara bapak yang bertanya dengan suara berat. Latar belakang telepon menjadi riuh oleh aktivitas darurat dari seberang sana. Dalam keadaan panikku, itu adalah musik terindah. Bapak baru jual sapi. Nak, ibu kirim uangnya sekarang juga. Sahut bapak langsung, tanpa tanya-tanya lagi. Kamu fokus jaga Gita. Doa kami menyertai kalian. Tapi, itu jatah hidup bapak ibu. Sudah, Lula, potong ibu dengan lembut tapi tegas. Darah daging kami lebih berharga dari segalanya. Ini bukan saatnya hitung untung rugi. Ini nyawa cucu kami. Air mata menderas. Kali ini bukan air mata keputusasaan, melainkan kelegaan yang mendalam. Di tengah kedinginan lorong rumah sakit yang menusuk tulang, ada kehangatan yang mengalir dari seberang telepon. Kehangatan yang tak pernah kudapat dari suamiku sendiri, yang saat ini mungkin sedang menyesap wine mahal sambil mengeluh bahwa masalah Gita mengganggu waktunya untuk menikmati keju Perancis. Setelah menutup telepon, aku merasa seperti telah mendapat suntikan kekuatan. Kaki yang tadi lunglai, kini bisa kembali berdiri tegak. Aku menghapus air mata, menarik napas panjang. Gita membutuhkan ibunya yang kuat, bukan seorang yang lemah. Perjalanan ke rumah sakit di tengah malam buta itu seperti adegan dalam film horor. Di IGD, situasi Gita memburuk dengan cepat. Infeksi paru berat memicu gagal jantung akut. Dokter mengatakan dia butuh ventilator. Kami harus membawanya ke ICU. Mesin yang akan bernapas untuknya sementara. Jelas dokter dengan wajah serius. Aku menandatangani persetujuan dengan tangan gemetar. Melalui kaca ICU, aku melihatnya. Tubuh mungil Gita terbaring tak berdaya, dikelilingi mesin yang berkedip. Selang ventilator memasuki mulutnya, dadanya naik turun oleh ritme buatan. Pemandangan itu meremukkan hati. Aku menatap balik melalui kaca kecil. Bayangan kecil itu terbaring tak berdaya, dikelilingi oleh mesin-mesin dan para pahlawan berjas putih. Ibu di sini, sayang, bisikku pada kaca, seolah bisa menembus ruang steril itu. Ibu tak akan kemana-mana. Beberapa jam kemudian, ponselku bergetar. Notifikasi transfer uang masuk dengan jumlah yang sangat besar. Terlalu besar untuk tabungan sederhana orang tuaku. Air mata kembali menggenang. Namun kali ini dengan rasa syukur yang tak terhingga. Segera kupergunakan uang itu untuk deposit rumah sakit. Petugas administrasi yang awalnya tampak skeptis melihatku seorang diri, kini mengangguk dengan hormat setelah melihat nominal yang kumasukkan. Proses berjalan lancar. Gita akhirnya bisa mendapat perawatan yang dibutuhkan tanpa hambatan birokrasi. Dokter Arif keluar sebentar. Wajahnya lelah namun ada sedikit kelegaan. Kami sudah stabilkan, Bu Alula. Masih kritis. Tapi setidaknya kondisi terburuknya sudah kami lewati. Dia perlu beberapa hari di ICU. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak.
Yang penting dia bisa lewat malam ini. Dan, ayahnya. Pertanyaan itu seperti sambaran petir. Aku menggeleng perlahan, menundukkan kepala. Dia sedang tidak bisa di sini. Dokter Arif memandangiku lama, dan dalam pandangannya, aku melihat sejenis pengertian dan simpati yang mendalam. Dia mengangguk, tak bertanya lebih lanjut. Kamu ibu yang kuat. Gita beruntung memilikimu. Kembali sendirian di kursi tunggu, rasa sakit itu kembali menjalar. Namun kini, sakit itu tidak lagi berasal dari rasa ditinggalkan, melainkan dari kenyataan pahit yang harus kuterima. Dalam momen terburuk hidup kami, Mas Gofar memilih untuk absen. Aku membuka media sosial, tanpa sengaja melihat unggahan terbaru Rina. Sebuah foto di sebuah kafe tepi Sungai Seini, dengan lampu-lampu kota berkilauan di belakangnya. Mereka bertiga tersenyum lebar, gelas wine di tangan. Captionnya, Midnight Snack dengan orang-orang tercinta. Syukur untuk momen indah seperti ini. Paris by Night Family Time. Rasa mual yang hebat menyerangku. Orang-orang tercinta. Kata-kata itu seperti pisau yang memuntir di dalam perut. Di mana letak aku dan Gita dalam daftar orang-orang tercinta-nya? Apakah kami termasuk saat kami tidak merepotkan? Saat kami bisa menambah koleksi foto indahnya? Aku mematikan ponsel, tak tahan melihat kebahagiaan palsu itu. Pandanganku kembali tertuju ke pintu Icu. Di sanalah cinta yang sesungguhnya terbaring. Di sanalah pertaruhan hidup dan matiku berada. Dan di sanalah, pada malam yang kelam ini, aku belajar pelajaran terkejam sekaligus terpenting. Bahwa keluarga sejati bukan tentang siapa yang berbagi nama marga atau darah, melainkan tentang siapa yang tak ragu untuk berjual sapi dan berhutang demi menyelamatkan napasmu. Lampu-lampu di lorong rumah sakit berkedip redup. Suara langkah petugas malam bergema. Aku memeluk diri sendiri, mencoba menghangatkan tubuh yang menggigil. Tapi di dalam dada ini, sudah terbakar api baru. Api yang dinyalakan oleh pengkhianatan seorang suami, namun juga disulut oleh pengorbanan tanpa syarat dari seorang ibu dan bapak. Api itu bernama tekad. Tekad bahwa mulai saat ini, hanya ada dua orang dalam dunianya, Alula dan Gita. Dan untuk melindungi Gita, aku akan menjadi segala-galanya. Ibu, ayah, pelindung, penyembuh, dan pejuang. Paris dengan segala kemilaunya, dengan menara Eiffelnya, dengan wine dan kejunya, telah menjadi simbol akhir dari sebuah ilusi. Dan lorong rumah sakit yang dingin ini, telah menjadi ruang pembaptisanku sebagai seorang ibu yang sepenuhnya berdiri sendiri. Malam ini, saat Gita berjuang melawan maut, aku juga melahirkan versi diriku yang baru. Seorang perempuan yang telah belajar, dengan cara yang paling pedih, bahwa dalam hidup, ada tiket yang memang non-refundable. Tiket perjalanan menuju tanggung jawab. Dan Mas Gofar beserta keluarganya, telah memilih untuk mengembalikan tiket itu, meninggalkan aku dan Gita untuk melanjutkan perjalanan yang berbahaya ini, sendirian. Hari-hari berikutnya di lorong Icu adalah perjalanan di antara dua dunia, yaitu dunia mesin yang berdetak stabil namun tanpa jiwa, dan dunia ingatanku yang penuh dengan riuh luka. Setiap jam adalah pertempuran. Setiap tarikan napas Gita yang dibantu ventilator adalah kemenangan kecil. Aku duduk di kursi plastik keras itu, badanku lelah namun mata ini terjaga penuh. Tidur adalah kemewahan yang tidak bisa kumiliki, karena setiap kali aku memejamkan mata, bayangan bibir Gita yang membiru dan suara Mas Gofar yang dingin di telepon langsung menyergap. Orang tuaku adalah penyelamat nyata. Transfer demi transfer mereka kirim, disertai pesan singkat yang selalu sama. Jaga diri, nak. Gita pasti kuat. Kami selalu berdoa. Uang itu bukan sekadar angka di rekening. Itu adalah tetes keringat bapak di sawah. Itu adalah hasil jerih payah ibu berjualan di pasar. Itu adalah pengorbanan yang mereka lakukan tanpa keraguan sedikitpun. Sementara itu, dari Paris, hanya ada keheningan. Tidak ada satupun telepon dari Mas Gofar menanyakan kondisi Gita setelah percakapan ngerinya itu. Media sosial mereka tetap penuh dengan senyuman dan tagar bleset. Di hari ketiga Gita di Icu, Dokter Arif mengizinkanku masuk untuk kunjungan singkat. Dengan mengenakan apron dan masker steril, aku melangkah masuk ke ruangan yang dipenuhi bunyi bip dan desisan mesin. Hatiku seperti diremas melihat Gita. Tubuh mungilnya terlihat semakin kecil di antara selimut putih. Selang ventilator masuk melalui mulutnya,
tangan dan kakinya terpasang infus dan monitor. Namun, saat aku memegang tangannya yang dingin, jari mungilnya bergerak lemah, menggenggam jariku. Tidak ada telepon dari ayahnya untuk menanyakan kabar Gita. Ibu di sini, sayang, bisikku. Suaraku tertahan oleh masker dan tangis. Gita kuat ya. Banyak yang doain Gita. Nenek sama kakek sayang banget sama Gita. Matanya yang setengah terbuka, sepertinya mendengar. Ada tetes air mata menetes dari sudut matanya. Aku membersihkannya dengan sangat hati-hati. Di detik itu, semua kepahitan, semua rasa ditinggalkan, terbayar lunas. Cinta yang tulus dan tanpa syarat ini, yang mengalir antara kami berdua, adalah satu-satunya kebenaran yang tersisa. Keluar dari ruangan, kakiku seperti menyeret beban 1000 kilogram. Di lorong, seorang perawat senior, Nurse Lina, menghampiriku sambil membawa secangkir teh hangat. Minum dulu, Bu. Kamu harus tetap kuat untuk dia, katanya, matanya penuh empati. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Rasa hangatnya menyebar hingga ke tulang. Maaf Bu, Ibu sendiri saja. Ayahnya? Tanya Nurse Lina dengan hati-hati, sambil duduk di sampingku. Aku menggeleng, menunduk. Dia sedang di luar negeri. Liburan. Diam sejenak. Lalu Nurse Lina menarik napas. Saya sudah lama kerja di sini, Bu. Saya lihat banyak sekali jenis keluarga. Ada yang berantakan karena sakit, ada yang justru semakin kuat. Dia menepuk pundakku. Kamu adalah ibunya. Kamu adalah kekuatannya. Itu sudah lebih dari cukup. Kata-kata itu, sederhana namun penuh kekuatan, menjadi peneguh lain di tengah kehancuranku. Ya, aku adalah ibunya. Dan sebagai ibunya, aku tidak boleh menyerah. Malam itu, aku kembali menelepon orang tuaku. Suara ibu langsung menjawab, seperti selalu menunggu di dekat telepon. Bagaimana Gita, Nak? Sedikit membaik, Bu. Jarinya sudah bisa bergerak. Alhamdulillah, suara ibu terisak di seberang. Dengar, Nak. Kami sudah jual sawah yang kecil itu. Uangnya sudah kami kirim. Itu untuk biaya apapun yang diperlukan. Jangan pikirkan kami. Ibu, Bapak, kalian tidak boleh. Diam. Suara bapak yang berat menyela dari speaker. Lula, anakku. Harta yang sebenarnya bukan tanah atau sapi. Harta yang sebenarnya adalah keluarga. Selama kita masih bisa bernapas, kita bisa cari harta lagi. Tapi nyawa Gita hanya satu. Kamu jangan pikirin apa-apa. Urus Gita. Itu tugasmu sekarang. Air mata menderas tak terbendung. Di saat suamiku sendiri mengutamakan liburan mewah, orang tuaku yang hidup sederhana justru mengorbankan sumber pencaharian mereka tanpa pikir panjang. Ironi yang begitu pedih, sekaligus begitu menyejukkan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Ibu. Aku tidak tahu harus membalas apa. Kami tidak perlu balasan, kata Ibu. Kami hanya ingin kamu dan Gita sehat dan bahagia. Itu saja. Sekarang, kamu tidur. Besok pagi Ibu telepon lagi. Malam semakin larut. Aku duduk di lorong, memandangi lampu kota dari jendela rumah sakit. Paris, dengan segala kemilaunya, terasa sangat jauh dan sangat hampa. Kebahagiaan mereka di sana terasa seperti sandiwara murahan dibandingkan dengan pertaruhan nyata yang terjadi di sini. Di dalam diriku, sebuah doa baru terangkai. Bukan lagi doa memohon Mas Gofar kembali atau berubah. Itu sudah tamat. Doaku sekarang adalah doa permohonan kekuatan. Kekuatan untuk bertahan untuk Gita. Kekuatan untuk menjadi ibu dan ayah baginya. Kekuatan untuk membangun kehidupan baru dari reruntuhan pernikahan yang gagal ini. Saat fajar mulai menyingsing, menerangi lorong rumah sakit dengan cahaya jingga lembut, sebuah kedamaian aneh turun menghampiriku. Air mata telah mengering. Kelemahan telah berubah menjadi keteguhan. Rasa ditinggalkan telah berubah menjadi penerimaan. Aku berdiri dan mendekati jendela Icu lagi. Gita masih terbaring, tetapi wajahnya terlihat lebih tenang. Lihat, sayang, bisikku. Matahari terbit lagi. Itu pertanda baik. Ibu berjanji, matahari akan terus terbit untuk kita. Untuk kita berdua.
Hari itu, aku belajar bahwa air mata tidak selalu melambangkan kelemahan. Terkadang, air mata adalah sungai yang membersihkan luka, membawa pergi sampah-sampah kepahitan, dan menyiapkan tanah hati untuk ditanami benih kekuatan baru. Dan doa, bukan hanya kata-kata yang terucap ke langit. Doa adalah setiap langkah kakiku di lorong rumah sakit ini, setiap genggamanku pada tangan Gita, setiap keputusan untuk tetap bertahan ketika seluruh dunia seakan meninggalkan. Paris mungkin punya menara Eiffel yang megah, tapi di ruang ICU nomor 7 ini, ada sebuah menara doa yang dibangun dari air mata seorang ibu dan pengorbanan seorang kakek nenek. Dan menara itulah yang kini menopang langit-langit dunia kami, menjaganya agar tidak runtuh sepenuhnya. Hari ke-7 Gita di ICU adalah hari di mana dunia luar benar-benar memudar. Batas antara siang dan malam, antara lapar dan kenyang, antara terjaga dan mimpi, semuanya kabur. Yang ada hanyalah bunyi mesin yang stabil, garis-garis monitor yang naik turun, dan wajah Gita yang perlahan-lahan merebut kembali sedikit warna. Dokter Arif memberi kabar yang membawa angin segar. Kondisinya mulai stabil, Bu Alula. Fungsi jantungnya merespon baik terhadap pengobatan. Kami akan coba lepaskan dari ventilator dalam 1-2 hari ini. Kabar itu seperti oksigen murni setelah sekian lama terengah-engah. Aku mengucap syukur, berulang kali, sambil memandangi Gita yang kini sesekali membuka mata dengan kesadaran yang lebih penuh. Tapi di balik kabar baik itu, ada bayangan lain. Dokter Arif mengajakku berbincang di ruang konsultasi. Wajahnya kembali serius. Gita berhasil melewati fase akut. Tapi, Bu, kita harus jujur melihat ke depan. Dia membuka berkas tebal di hadapannya. Obat-obatan kuat yang dia terima untuk mempertahankan jantungnya, terutama yang dia dapat selama kritis kemarin, memberikan efek samping yang signifikan pada ginjalnya. Fungsi ginjalnya turun cukup drastis. Dadaku terasa sesak. Artinya, di masa depan, Gita berisiko tinggi mengalami gagal ginjal. Mungkin tidak sekarang, mungkin 5 atau 10 tahun lagi. Tapi dia akan butuh pengawasan ketat. Dan, kemungkinan besar, suatu hari nanti, dia akan membutuhkan transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal. Kata-kata itu menggantung di udara ruang ber-AC itu, berat dan menakutkan. Tapi itu nanti, Dok. Ya, kita berharap masih lama. Tapi persiapannya harus dari sekarang. Menjaga kesehatannya dengan ekstra hati-hati, diet khusus, kontrol rutin ke nefrolog, ahli ginjal, juga. Dan yang paling penting, Dokter Arif menatapku. Mulai memikirkan donor potensial. Biasanya dari keluarga dekat memiliki kemungkinan match yang lebih tinggi. Keluarga dekat. Pikiranku langsung melayang ke Mas Gofar, ke Ibu Laras, ke Rina. Tapi gambaran yang muncul adalah tawa mereka di kafe Paris, adalah telepon yang diputus, adalah anggapan bahwa nyawa Gita adalah gangguan budget. Apakah mereka akan rela memberikan satu ginjal mereka di masa depan? Ataukah itu juga akan dianggap mengganggu rencana mereka? Aku menarik napas dalam. Saya paham, Dok. Saya akan persiapkan semuanya. Dokter Arif mengangguk. Matanya penuh simpati. Kamu ibu yang luar biasa, Bu Alula. Gita beruntung memilikimu. Sepanjang sisa hari itu, kata-kata Dokter Arif terus bergema. Masa depan Gita terasa seperti jalan yang gelap dan berbatu. Tapi aku tak punya pilihan lain kecuali maju. Untuk mengalihkan pikiran, aku membuka ponselku. Sebuah kesalahan yang kuulangi lagi. Instagram Rina penuh dengan kemeriahan. Ada foto mereka di Versailles, di Disneyland Paris, di atas kapal pesiar di Seine. Yang terbaru, foto di depan Arc de Triomphe. Mereka bertiga, Mas Gofar di tengah, tersenyum lebar dengan latar gerbang kemenangan itu. Caption Mas Gofar sendiri, bersyukur atas keluarga yang selalu support. Perjalanan ini menyegarkan kembali jiwa. Paris Family First Quality Time. Family First. Kontras yang disajikan dunia ini begitu kejam. Di satu sisi, sebuah keluarga berfoto di gerbang kemenangan, mengklaim family first. Di sisi lain, seorang anak terbaring lemah di ICU, ditinggalkan demi liburan, dan ayahnya tidak pernah sekalipun menghubungi. Rasa sakit itu tidak lagi berupa ledakan, melainkan sebuah pembusukan yang dalam.
Rasa sakit yang diam-diam menggerogoti sisa-sisa cinta dan harapan yang masih tersangkut. Aku mematikan ponsel, melemparkannya ke dalam tas dengan gerakan jijik. Ponsel itu seperti menjadi perwujudan dari segala kepalsuan yang mereka jalani. Aku kembali ke kursi di samping tempat tidur Gita, yang kini sudah dipindahkan ke ruang HCU, High Care Unit. Dia sudah tidak pakai ventilator, hanya oksigen melalui kanula. Tangannya terasa lebih hangat saat ku genggam. Gita, sayang, bisikku. Ibu di sini. Hanya kita. Matanya berkedip perlahan, seolah mengerti. Saat itulah, dalam keheningan ruangan yang hanya diselingi bunyi monitor, sebuah keputusan akhirnya matang. Ia bukan datang sebagai ledakan emosi, melainkan sebagai kebenaran yang tenang dan tak terbantahkan, seperti batu yang akhirnya tenggelam hingga ke dasar danau. Pernikahanku dengan Mas Gofar sudah tamat. Ia mati bukan saat dia memutuskan untuk pergi ke Paris tanpa kami. Ia mati bukan saat dia memotong teleponku yang panik. Ia mati secara perlahan, selama bertahun-tahun, seiring dengan setiap helaan napas kesalnya saat membicarakan biaya Gita, setiap tatapan hampa saat melihat kursi roda putrinya, setiap jarak yang sengaja diciptakannya. Dan kematian itu disempurnakan oleh keheningannya di saat Gita berjuang di antara hidup dan mati. Oleh pilihannya untuk menikmati wine di sini sementara anaknya tersedak di ruang ICU. Oleh tagar Family First yang dengan congkak dia pampang di atas foto liburannya. Aku tidak marah lagi. Aku hanya lelah. Lelah berharap. Lelah membela. Lelah mencoba mempertahankan sesuatu yang sudah lama menjadi mayat. Yang tersisa sekarang adalah tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai ibu Gita. Tanggung jawab untuk memastikan masa depannya, seberat apapun itu. Tanggung jawab untuk melindunginya dari orang-orang yang hanya melihatnya sebagai beban atau, kelak, mungkin hanya sebagai donor potensial yang berguna. Aku menatap wajah Gita yang tidur pulas. Wajah polos yang tak berdosa sama sekali dari segala drama orang dewasa. Ibu akan buat segalanya lebih baik untukmu. Sayang, sumpahku dalam hati, suara batinku tegas dan jelas. Ibu akan jaga kamu. Dari siapapun yang bisa menyakitimu. Termasuk dari orang-orang yang seharusnya paling mencintaimu. Keputusanku itu terasa seperti melepas beban raksasa dari pundak. Beban untuk terus berusaha, untuk terus memaafkan, untuk terus berharap pada perubahan yang takkan pernah datang. Sekarang, aku bebas. Bebas untuk fokus hanya pada satu hal, Gita. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka berangkat ke Paris, aku merasa damai. Sebuah kedamaian yang lahir dari penerimaan akan sebuah akhir, dan keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Sebuah awal yang mungkin menakutkan, tapi setidaknya jujur. Setidaknya murni. Di luar jendela, langit Jakarta berwarna kelabu. Tapi di dalam ruangan ini, di dalam hatiku, sebuah matahari baru-baru saja terbit. Matahari yang hanya menyinari dua orang, aku dan anakku. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kepulangan mereka dari Paris tidak diiringi oleh rasa rindu ataupun penyesalan. Itu adalah sebuah invasi kembali ke dalam realitas yang telah mereka tinggalkan. Realitas yang telah kubah dan kubangun kembali tanpa mereka. Gita sudah berada di ruang perawatan biasa ketika mereka tiba. Dia masih lemah, tapi sudah bisa duduk, bermain puzzle sederhana, dan tersenyum kecil padaku. Ruang itu adalah oasis kami, penuh dengan boneka dan buku cerita yang kubeli dari uang sisa kiriman orang tuaku. Bau disinfektan sudah mulai tergantikan oleh aroma bedak bayi dan kebahagiaan sederhana. Mas Gofar membuka pintu dengan sedikit ragu. Dia terlihat lebih gelap, mungkin terkena sinar matahari Eropa, dan masih mengenakan jaket mahal dengan logo desainer terkenal. Wajahnya membawa sisa-sisa liburan yang memudar, dan sekarang digantikan oleh keheranan dan sedikit keengganan. Rina dan Ibu Laras mengikuti dari belakang, membawa koper-koper penuh oleh-oleh. Mata mereka langsung menyapu ruangan, dan aku bisa membaca penilaian di sana. Kurang bersih, terlalu banyak barang, Gita masih di tempat tidur rumah sakit. Lula, sapa Mas Gofar, suaranya datar. Dia mendekat, bukan ke arahku, tapi ke tempat tidur Gita. Gimana kondisi Gita? Dia sudah lewat masa kritis, jawabku, tanpa bangkit dari kursi di samping Gita. Suaraku tenang, datar, seperti melaporkan cuaca.
Tapi butuh waktu panjang untuk pemulihan. Ginjalnya rusak karena obat-obatan. Dia mengangguk, tidak menyentuh Gita. Hanya melihatnya seperti melihat benda yang rapuh yang hampir merusak liburannya. Oh, ya, itu pasti berat. Ibu Laras mendekat, meletakkan sebuah tas kecil berisi oleh-oleh di meja samping. Ini bando untuk Gita. Yang lucu, dari Paris. Lalu dia menatapku. Kamu kelihatan kurus, Lula. Stres ya jagain Gita sendirian. Sarkasme halus itu tidak meleset. Aku tersenyum tipis. Tidak, Bu. Justru tenang. Fokus. Rina yang ceria langsung membuka tasnya. Kak, aku bawain kamu scarf. Loh, model terbaru. Coba lihat. Dia mengeluarkan sehelai scarf sutra bermotif. Aku melihatnya, lalu kembali menatap Gita yang sedang memegang boneka barunya. Terima kasih. Taruh saja di sana. Suasana menjadi canggung. Antusiasme mereka mentah di hadapan ketenanganku yang seperti tembok es. Mereka mengharapkan drama, air mata, tuduhan. Mereka siap dengan pembelaan, dengan alasan, kami juga butuh refreshing. Tapi yang mereka dapat hanyalah sebuah keheningan yang tak tergoyahkan. Akhirnya, setelah 15 menit yang berat, mereka pergi dengan alasan harus istirahat jet lag. Mas Gofar tinggal sebentar, berdiri di dekat pintu. Kamu, baik-baik saja? Tanyanya, seolah baru menyadari bahwa mungkin ada yang salah. Baik, jawabku singkat. Uang, untuk biaya rumah sakit. Sudah diurus. Dari mana? Aku menatapnya langsung untuk pertama kali sejak dia masuk. Orang tuaku menjual sawah dan sapi mereka. Wajahnya berubah. Bukan karena rasa bersalah, tapi karena sesuatu yang mirip dengan rasa tersinggung. Kenapa tidak bilang? Aku bisa urus. Kamu sedang di Paris, Mas. Lagi makan di kafe yang cantik. Tidak ingin diganggu. Kalimat itu diucapkan dengan tenang, namun efeknya seperti tamparan. Wajahnya memerah. Jadi kamu masih kesal tentang itu? Lula, aku sudah bilang. Aku tidak kesal, potongku. Suaraku tetap datar. Aku hanya menyatakan fakta. Sekarang, kalau tidak ada hal lain, Gita butuh istirahat. Dia terpana. Mulutnya terbuka seperti ingin berkata sesuatu. Tapi akhirnya dia menghela napas kesal, mengangkat tangan, dan pergi. 1 minggu kemudian, kami akhirnya diizinkan pulang. Rumah terasa berbeda. Lebih sunyi. Lebih milikku. Koper-koper Paris masih teronggok di sudut, penuh dengan debu dan kenangan yang tidak kuinginkan. Mas Gofar kembali ke rutinitas kerja, tapi suasana di rumah tidak pernah kembali normal. Dia berusaha berbicara, menanyakan hal-hal sepele, tapi setiap percakapan terasa seperti dialog antar 2 orang asing. Aku menjawab seperlunya. Tidak lagi ada upaya dariku untuk mendekat, untuk memperbaiki. Hingga suatu malam, setelah Gita tidur, dia mengajakku, bicara serius, di ruang tamu. Lula, ini sudah hampir sebulan sejak kami pulang. Kamu masih dingin sekali padaku. Apa yang kamu harapkan? Aku minta maaf tentang Paris? Baik, aku minta maaf. Tapi kamu juga harus mengerti posisiku waktu itu. Aku mendengarkan, tangan terlipat di atas pangkuan. Dengar, lanjutnya, suaranya mulai meninggi. Aku capek, Lula. Capek dengan semua ini. Rumah sakit terus, biaya terus, dan sekarang kamu malah seperti orang asing. Apa nggak bisa kamu lebih apresiatif? Aku kan yang cari nafkah untuk semuanya selama ini. Itu adalah kalimat yang salah. Aku berdiri, mengambil sebuah map coklat dari laci meja. Kuletakkan di depannya. Apa ini? Tanyanya, bingung. Surat cerai. Jawabku. Sudah diurus pengacaraku. Dan laporan rincian biaya rumah sakit Gita, yang sebagian besar ditanggung orang tuaku dari hasil jual tanah mereka. Wajahnya berubah pucat, lalu merah padam. Dia membuka map itu dengan kasar. Matanya melototi dokumen di dalamnya. Kamu gila? Cerai? Hanya karena satu kesalahan. Ini bukan tentang satu kesalahan, Mas Gofar. Ucapku,
Suaraku tetap tenang meski jantung berdebar kencang. Ini tentang pilihan-pilihan yang terus kamu buat. Tentang prioritasmu. Tentang kenyataan bahwa di saat putrimu sekarat, kamu lebih memilih wine di Seine. Dan yang terakhir, tentang kenyataan bahwa kamu tidak melihat apa yang salah dengan semua itu. Jadi kamu memutuskan sendiri, tanpa bicara denganku. Aku mencoba bicara. Di telepon, saat Gita kritis. Kamu yang memutuskan pembicaraan itu. Dia terdiam sejenak, lalu marahnya meledak. Ini semua karena kamu tidak bisa mengatur keuangan. Kamu harus minta-minta ke orang tuamu. Dan sekarang malah malu dan marah padaku. Kamu yang tidak bisa mengatur rumah tangga dengan baik. Tuduhannya itu justru mengokohkan keputusanku. Dia tidak akan pernah mengerti. Tidak akan pernah melihat kesalahannya. Baginya, segala masalah selalu berasal dari orang lain. Tanda tangani suratnya. Mas Gofar, pintaku. Kita akan berdamai dengan cara ini. Kamu bisa kembali ke duniamu. Dan aku akan mengurus duniamu dengan Gita. Aku tidak akan menandatanganinya. Gita anakku juga. Gita adalah alasan utama kenapa aku melakukan ini. Aku tidak ingin dia tumbuh dengan seorang ayah yang menganggap hidupnya adalah gangguan budget. Atau dengan seorang ibu yang terus-menerus dianggap tidak becus. Percakapan itu berakhir dengan teriakan dan pintu yang dibanting. Tapi hatiku tidak goyah. Esok harinya, dia mengemasi beberapa barang dan pergi ke rumah Ibu Laras, mengancam tidak akan pulang sebelum aku berubah pikiran. Perubahannya justru terjadi padaku. Dengan kepergiannya, rumah terasa lebih ringan. Gita bertanya, dan ku jawab dengan jujur namun lembut bahwa ayah perlu waktu sendiri. Dia mengangguk, mungkin sudah merasakan ketegangan yang bertahun-tahun itu. Aku menyelesaikan semua proses hukum dengan bantuan pengacara yang baik. Aku tidak meminta banyak, hanya hak asuh penuh untuk Gita dan rumah kecil ini. Mas Gofar, setelah melalui tekanan dari keluarganya yang malu dengan gosip perceraian, akhirnya menyetujui. Mungkin dia juga lelah. Atau mungkin, di lubuk hatinya, dia juga merasa bebas. Dan lalu, seperti takdir yang memiliki rasa ironi yang tajam, gelombang balasan itu datang. Bukan dalam bentuk badai yang kuharapkan, tetapi dalam bentuk telepon panik yang membawa serta bau keputusasaan mereka. Keputusasaan yang dulu mereka tebarkan padaku dan Gita di lorong rumah sakit. Takdir berbalik. Dan kali ini, mereka yang berada di ujung tanduk. Mereka yang membutuhkan. Dan mereka yang akhirnya harus belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli dengan tiket pesawat business class ke Paris, atau diselesaikan dengan tagar family first. Kepindahan Mas Gofar ke rumah Ibu Laras bukanlah akhir dari badai, melainkan awal dari angin puting beliung yang ganas. Mereka tidak tinggal diam. Sebaliknya, keluarganya melancarkan serangan balik seolah akulah musuh yang telah menghancurkan rumah tangga mereka. Semuanya dimulai dengan telepon. Rina yang biasa manis berubah menjadi penyambung lidah yang tajam. Kakak, masa beneran mau cerai? Cuma karena nggak diajak liburan? Itu kan demi kebaikan Gita juga. Jangan baperan gitu, dong. Suaranya menggema, dibuat-buat agar terdengar di telinga Gita yang sedang main di ruang tengah. Aku menutup telepon dengan dingin, tapi itu hanya bahan bakar bagi mereka. Ibu Laras pun turun tangan. Suatu sore, dia datang tanpa diundang, menggedor-gedor pintu dengan keras. Wajahnya merah padam, matanya menyala-nyala. Gita yang ketakutan langsung lari memelukku. Kamu pikir kamu siapa, Alula? Teriaknya begitu pintu terbuka, tanpa permisi, tanpa basa-basi. Keluarga kami baik-baik saja sebelum kamu datang. Gofar anak yang penurut, tidak pernah bikin masalah. Sekarang kamu mau hancurkan keluarga kami cuma karena perasaanmu tersinggung. Aku melangkah menghalangi Gita, menatapnya tanpa takut. Ini antara saya dan Mas Gofar, Bu. Ini urusan keluarga besar. Hardiknya, jarinya menunjuk-nunjuk ke arahku. Kamu nggak bisa seenaknya minta cerai. Malu. Aib keluarga. Kamu pikir perkawinan itu mainan? Gara-gara kamu egois, nggak mau mengalah. Anakmu sendiri yang jadi korban. Kata-kata itu seperti racun yang dia semburkan. Gita menangis makin keras. Aku segera mengangkatnya dan mendekapnya erat.
Silakan keluar, Bu, kataku. Suaraku rendah namun penuh peringatan. Jangan kamu teriak-teriak di depan anak saya. Anak kamu? Itu cucu saya juga. Dia mencoba mendorongku, ingin mencapai Gita. Lihat, Gita, lihat nenek. Ibu kamu ini perempuan jahat, mau pisahin kamu dari ayah dan keluarga ayah. Instinku sebagai ibu langsung meledak. Dengan satu tangan memeluk Gita, tangan lainnya mendorong pintu. Keluar, teriakku. Suaraku menggelegar untuk pertama kalinya. Kejutan di wajahnya membuatnya mundur selangkah, dan aku segera mengunci pintu. Tubuhku gemetar, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang mendidih. Gita menangis terseduh-seduh di bahuku. Serangan tak hanya datang langsung. Mereka menyebarkan cerita versi mereka. Aku dikabarkan sebagai perempuan yang tidak tahu terima kasih, suka mengatur, dan gila hormat, karena tersinggung tidak diajak liburan. Aku membesar-besarkan penyakit Gita hanya untuk mencari perhatian. Kabar burung itu sampai ke telinga tetangga, bahkan beberapa teman lama yang kemudian mulai menjaga jarak. Puncaknya adalah saat Mas Gofar, mungkin didorong oleh ibunya, datang dengan tawaran damai yang sesungguhnya adalah ultimatum. Lula, ibu dan keluarga besar nggak terima ini, katanya, berdiri di teras dengan angkuh, seolah masih pemilik rumah ini. Kamu tarik lagi gugatan ceraimu. Aku akan pulang. Kita lanjutkan seperti biasa. Tapi kamu harus minta maaf sama ibu atas kelakuanmu. Dan kamu harus janji nggak akan bikin drama lagi soal Gita. Urusan Gita, biar aku dan keluargaku yang atur. Kamu cuma perlu nurut. Aku mendengarkannya, sambil melihat Gita yang asyik bermain balok di ruang keluarga. Hatiku sudah membatu. Mereka pikir ini bisa dibeli dengan kembali ke kehidupan yang menyakitkan? Mereka pikir harga diri dan nyawa anakku bisa ditukar dengan normalitas, semu? Aku sudah menyampaikan keputusanku lewat pengacara. Gofar, jawabku tenang. Tidak ada yang berubah. Wajahnya berkerut. Kamu keras kepala, Lula. Kamu nggak lihat ini merugikan siapa? Nama baik keluargaku tercoreng. Gita tumbuh tanpa ayah. Dan kamu? Kamu mau hidup susah sendirian. Aku lebih memilih susah dengan kebenaran, daripada hidup nyaman dalam kepalsuan dan pengabaian, balasku. Dan Gita akan tumbuh dengan ibu yang mencintainya sepenuh jiwa, bukan dengan ayah yang menganggapnya beban. Dia pergi dengan amarah. Dan keesokan harinya, ancaman datang. Melalui Rina, mereka menyampaikan bahwa jika aku bersikeras, mereka akan memperkarakan hak asuh Gita. Kami punya bukti kamu seorang ibu yang tidak stabil secara emosi, dan hidupmu bergantung pada orang tuamu yang miskin di kampung. Pengadilan akan berpihak pada ayahnya yang punya pekerjaan tetap dan dukungan keluarga besar. Begitu pesan Rina, penuh dengan kepercayaan diri yang menggelikan. Itulah yang membuatku semakin yakin. Mereka tidak peduli pada Gita. Mereka hanya peduli pada kemenangan, pada gengsi, pada citra keluarga, sempurna, mereka. Gita hanya menjadi pion dalam permainan mereka. Aku mempercepat proses hukum dengan bantuan pengacara yang gigih. Aku kumpulkan semua bukti, rekaman telepon saat Gita kritis, yang dengan susah payah kudapatkan dari riwayat ponselku, laporan medis lengkap, bukti transfer dari orang tuaku untuk biaya rumah sakit, bahkan tangkapan layar unggahan mereka di Paris saat Gita berjuang di ICU. Pengacaraku meyakinkanku bahwa bukti pengabaian Mas Gofar dalam situasi darurat sangat kuat. Pertempuran hukum singkat namun intens. Keluarga Mas Gofar datang ke pengadilan dengan kepala tinggi, tapi perlahan-lahan pertahanan mereka runtuh di hadapan bukti-bukti nyata. Hakim, seorang ibu parubaya, melihat langsung inti persoalan. Saat putusan akhirnya dibacakan, hak asuh penuh untukku, Mas Gofar dapat hak kunjungan terbatas, dan rumah menjadi milikku sebagai bentuk kompensasi. Aku melihat seluruh keluarga Mas Gofar tercengang. Wajah ibu laras pucat pasi, Rina menangis marah, dan Mas Gofar sendiri hanya menatap kosong, seperti tak percaya kekuasaan keluarganya bisa dikalahkan. Mereka keluar dari ruang sidang dengan wajah hampa. Tak ada lagi teriakan atau cacian. Kekalahan total telah mematikan suara mereka. Dan kini, di rumah yang sunyi namun damai, hanya beberapa minggu setelah putusan, telepon itu berdering. Nama Mas Gofar berkedip di layar.
Suaranya bukan lagi suara arogan yang mengultimatum, bukan suara dingin yang memutuskan telepon. Itu adalah suara yang hancur, panik, dan merengek. Suara yang memohon belas kasihan untuk sesuatu yang mereka sendiri pernah langgar. Ironi takdir datang lebih cepat dari yang kuduga. Tanah gersang tempat mereka berdiri kini retak dan menghanguskan kaki mereka sendiri. Dan mereka, yang dulu dengan mudah meninggalkan seorang anak yang sekarat, kini datang dengan tangan terbuka, meminta organ dari anak yang sama. 1 tahun pasca putusan pengadilan yang mengukuhkan kemerdekaan kami adalah masa-masa yang kulukis dengan warna-warna cerah yang selama ini tertahan di palet. Waktu tidak lagi menjadi penjara yang dingin, melainkan kanvas luas tempat aku dan Gita menorehkan kebahagiaan sehari-hari. Kami berdua telah menciptakan ekosistem kami sendiri di dalam tembok rumah ini, sebuah ekosistem yang bertumbuh dengan subur, disirami oleh ketekunan dan dipupuk oleh cinta tanpa syarat. Dapur Alula. Masakan rumah penuh cinta telah berevolusi dari sekadar ide yang nekat menjadi sebuah usaha kecil yang membanggakan. Dapur sempit itu kini berdering dengan pesanan. Aku bukan hanya menyediakan nasi bungkus, tapi juga paket catering harian untuk 3 kantor, menerima pesanan homemade frozen food, dan bahkan kue-kue tradisional untuk acara tertentu. Jemari Gita, yang dulu hanya bisa memegang mainan lembut, kini sudah lihai membantu membentuk perkedel, menata nasi dalam kotak, atau mengikat tali rafia pada bungkusan daun pisang dengan konsentrasi yang menggemaskan. Suara tumisan bumbu, desisan penggorengan, dan aroma bawang putih yang harum telah menjadi simfoni pagi kami, jauh lebih merdu daripada segala janji manis yang pernah diucapkan Mas Gofar. Penghasilanku memang tak akan pernah menyamai gaji Mas Gofar di perusahaan multinasionalnya. Tapi, uang yang kuterima setiap minggu itu memiliki rasa yang berbeda. Ia terasa hangat di tangan, bebas dari beban tuntutan dan perhitungan menyakitkan tentang siapa yang lebih banyak memberi. Ia cukup untuk membayar sekolah Gita, untuk kontrol rutin ke dokter spesialis jantung dan ginjalnya, untuk membeli buku cerita baru, dan bahkan untuk menabung sedikit demi sedikit. Keberhasilan kecil ini adalah balsem bagi jiwa yang pernah tercabik-cabik, bukti nyata bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, membangun kehidupan yang layak untuk buah hatiku. Dan Gita, oh, Gita. Perubahan pada dirinya adalah keajaiban terbesar. Anak yang dulu wajahnya sering pucat lesu, kini pipinya kemerahan oleh tawa dan aktivitas. Dia tidak hanya bertahan, dia berkembang pesat. Di sekolah, dia bukan lagi murid yang sering absen, melainkan anak yang aktif, penuh rasa ingin tahu, dan punya beberapa sahabat dekat. Atas anjuran Dr. Arif, aku mendaftarkannya di klub renang anak-anak. Air, yang dulu menjadi simbol sesak napasnya, kini menjadi media kebebasannya. Aku masih ingat jelas raut wajah Dr. Arif pada kunjungan terakhir. Saya hampir tak percaya, Bu Alula, katanya sambil memeluk Gita. Dia seperti lumba-lumba kecil sekarang. Lincah, kuat, dan sangat hidup. Lumba-lumba kecil. Metafora itu membekas dalam di relung hatiku. Lumba-lumba, makhluk yang cerdas, anggun, penuh kebahagiaan, dan bebas menjelajahi lautan luas. Itulah Gita sekarang. Sedangkan aku adalah lautan itu sendiri. Tenang di permukaan, kuat di arus dalam, dan selalu ada untuk menopangnya. Mas Gofar telah menjadi bayangan samar di cakrawala kehidupan kami. Kunjungan 2 mingguannya, yang sempat menjadi ritual yang canggung, semakin jarang terjadi. Seringkali digantikan oleh paket berisi mainan mahal atau baju bermerek yang datang via kurir. Aku membiarkan Gita memilikinya, tapi selalu mengingatkannya bahwa kasih sayang tidak diukur dari harga tag. Dari tetangga yang kadang masih menyampaikan kabar, kudengar keluarga mereka sedang dapat ujian berat. Ibu Laras sering bolak-balik rumah sakit. Aku mencoba untuk tidak merasa apa-apa. Rasa peduli, simpati, bahkan dendam, semuanya sudah terkubur di bawah fondasi baru kehidupan kami. Mereka adalah penghuni sebuah planet lain, yang orbitnya sudah tidak lagi bersinggungan dengan kami. Hari Minggu itu seharusnya menjadi hari yang sempurna. Kami baru saja pulang dari kolam renang. Rambut Gita masih basah berikat handuk, pipinya merah merekah oleh matahari dan keceriaan. Dia tak henti-hentinya bercerita tentang teman barunya di klub, Tara, yang baru saja berani melompat dari pinggir kolam. Suara tawanya, riang dan tanpa beban,
adalah musik terindah yang memenuhi mobil kami yang sederhana. Namun, langit cerah itu seolah mendadak berawan begitu kami mendekati rumah. Mobil SUV hitam besar yang tak asing lagi terparkir serampangan tepat di depan pagar, menghalangi sebagian jalan. Hati ini langsung berdebar kencang. Sebuah alarm kuno yang langsung aktif. "Kenapa mobil ayah di sini, Bu?" "Hari ini bukan hari jemput," tanya Gita. Suaranya kecil. "Tidak tahu, sayang. Ibu lihat dulu." Ku coba tenang, tapi rasa tidak enak sudah merayap di tulang belakang. Saat aku mematikan mesin, pintu mobil SUV itu terbuka. Yang keluar pertama adalah Mas Gofar. Tapi bukan Mas Gofar yang biasa. Pakaiannya lusuh, matanya bengkak dan berkantung hitam, wajahnya seperti kehilangan semua cahaya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Tapi yang membuat nafasku benar-benar terhenti adalah sosok yang dibantunya keluar dari kursi penumpang. Ibu Laras. Perempuan itu nyaris tak bisa kukenali. Tubuhnya yang dulu selalu tegap dengan kebanggaan, kini menyusut dan terkulai lemah seperti boneka kain. Sehelai syal sutra mahal, peninggalan dari masa kejayaannya, terikat longgar menutupi kepalanya yang pasti botak. Wajahnya, yang dulu selalu dihias dengan make-up sempurna, kini telanjang, berwarna tanah liat pucat, dengan bercak-bercak kehitaman di bawah mata yang tenggelam. Kanker itu tidak hanya menggerogoti tubuhnya. Ia telah melucuti seluruh aura kekuasaan dan kesombongannya, menyisakan kerangka manusia yang rapuh dan ketakutan. Aroma parfum mahal yang selalu menjadi ciri khasnya telah digantikan oleh bau antiseptik rumah sakit dan obat-obatan yang menusuk hidung. Rina, yang keluar dari sisi lain mobil, langsung menyambut untuk menyangga lengannya yang lain. Wajah Rina pun penuh kelelahan dan kepanikan. Ini bukan kunjungan. Ini adalah sebuah pertanda buruk. "Gita, sayang," kataku, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. "Masuk ke kamarmu dulu." "Ya, Ibu, ada tamu penting. Main puzzle atau baca buku. Ibu panggil nanti." Gita memandangiku, lalu ke arah neneknya yang nyaris tak berdiri di luar pagar. Matanya membesar, penuh dengan pertanyaan dan sedikit ketakutan yang naluriah. "Nenek, sakit?" bisiknya. "Iya, sayang. Makanya nenek butuh istirahat. Sekarang kamu masuk dulu." Dia menurut, melangkah masuk rumah dengan wajah masih menengok ke belakang. Begitu Gita masuk, aku menarik napas dalam dan membuka pagar. Aroma sakit dan keputusasaan mereka langsung menyerbu, lebih menyengat dari bau klorin kolam renang yang masih menempel pada kami. Alula. Itu adalah suara Ibu Laras. Suara yang dulu bisa menggelegar memerintah, kini hanyalah desisan parau, seperti angin yang berusaha keluar dari kantong kertas yang rusak. Dia mencoba berdiri lebih tegak, tapi gagal. Tubuhnya bergantung sepenuhnya pada Gofar dan Rina. "Kami perlu bicara, Lula," kata Mas Gofar. Suaranya hancur. "Tolong." Melihat kondisi Ibu Laras yang nyaris kolaps di terik matahari, aku tak punya pilihan. Meski setiap serat dalam tubuhku menolak, kuizinkan mereka masuk. Mereka berjalan tertatih-tatih, seperti prosesi pemakaman yang masuk ke ruang tamuku yang cerah. Kontrasnya nyaris tak tertahankan, antara kehidupan yang kupajang di dinding berupa foto-foto Gita yang tersenyum, dengan kematian yang mereka bawa masuk. Ibu Laras duduk di sofa, tapi tubuhnya seperti tenggelam di dalamnya. Aku tetap berdiri, bersandar di ambang pintu yang menghubungkan ruang tamu dan dapur, menjaga jarak. "Air," desis Ibu Laras. Rina segera bergegas mengambil gelas dari meja dan mengisinya dari dispenser. Tangannya gemetar saat menyuapkan air ke bibir ibunya yang pecah-pecah. Setelah terdengar beberapa tarikan napas berat, Mas Gofar memulai. Dia tak lagi bisa menyembunyikan keputusasaan. "Ibu, kambuh, Lula. Leukemia yang dulu. Sekarang stadium akhir. Kemoterapi sudah tidak mempan. Satu-satunya harapan, transplantasi sumsum tulang." Setiap kata seperti dikeluarkan dengan susah payah. "Seluruh keluarga besar sudah kami tes. Aku, Rina, om-om, tante-tante, bahkan sepupu jauh. Tidak ada. Tidak satu pun yang match." Dia menatapku, matanya berbinar oleh air mata yang tak lagi punya harga diri untuk ditahan. "Dokter bilang, karena ini kanker darah,
Donor dari keluarga dengan hubungan genetik sangat dekat punya peluang tertinggi. Yang paling ideal adalah dari keturunan langsung. Dari cucu kandung. Cucu kandung. 3 suku kata itu menggantung di udara yang pengap, membekukan segalanya. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang keras di telinga. Kalian. Suaraku serak, hampir tak keluar. Kalian ingin Gita dites? Menjadi donor sumsum tulang. Ibu Laras mengangguk pelan. Air mata bening, mungkin satu-satunya hal yang masih jernih dalam tubuhnya, menetes membasahi pipinya yang cekung. Alula, maafkan ibu, isaknya, suaranya pecah. Untuk segalanya. Ibu, sakit, takut. Rina menyambar, tangisnya meledak. Kakak, tolong. Ini beda dengan donor organ lain. Prosedurnya lebih aman. Mereka ambil sumsum dari tulang panggul pakai jarum. Gita sehat. Dia pasti kuat. Dia cuma butuh istirahat beberapa hari. Tapi untuk ibu, ini hidup atau mati. Mas Gofar tiba-tiba merosot dari kursinya, berlutut di depan kakiku. Gerakan itu begitu dramatis dan tidak terduga, membuatku mundur selangkah. Lula, aku mohon. Aku tahu kami najis di matamu. Aku tahu kami tidak layak meminta apa-apa. Tapi, ini ibuku. Dia cuman punya sedikit waktu. Kalau tidak donor. Dia tidak sanggup melanjutkan, bahunya terguncang oleh isak tangis yang dalam. Aku memandangi mereka, perempuan yang sekarat yang dulu menzalimiku, anak lelakinya yang lemah yang mengabaikan anaknya sendiri, dan anak perempuannya yang manja yang ikut menyakiti. Di balik pintu, dari kamar Gita, terdengar alunan lagu, Let It Go, yang dinyanyikan dengan suara sumbang namun penuh kebahagiaan. Itu adalah suara kehidupan yang polos, yang tak tahu betapa gelap dan egoisnya dunia di luar sana. Belas kasihan? Ya, itu ada. Sebagai manusia, sulit untuk tidak tersentuh melihat penderitaan sedemikian rupa. Tapi belas kasihan itu segera ditenggelamkan oleh banjir bandang kenangan. Kenangan yang lebih hidup dari sosok mereka yang ada di depanku. Paris, ucapku. Hanya satu kata itu. Wajah Mas Gofar berkerut. Lula, jangan. Paris, teriakku, dan kali ini suaraku meledak, menggema di ruangan kecil, memotong semua tangisan. Kalian ingat Paris? Kalian ingat suara Gita yang terengah-engah di telepon? Ingat kata-katamu, Gofar? Aku lagi liburan. Lula, jangan dramatis. Ingat foto-foto kalian di Instagram, tersenyum lebar di depan Menara Eiffel, dengan tagar Family First? Ingat. Aku menatap Ibu Laras, menatap langsung ke mata redupnya. Anda, saat cucu Anda, darah daging Anda, berjuang antara hidup dan mati, Anda sedang memilih antara krim patisserie atau croissant. Anda janji akan bawa oleh-oleh bando. Bando. Seolah sebuah pita rambut bisa menebus ketidakhadiran Anda saat nyawanya dipertaruhkan. Kami hilaf, ratap Ibu Laras. Bukan hilaf, Hardiku. Itu adalah pilihan. Pilihan yang kalian buat dengan sadar dan mudah. Karena bagi kalian, kesenangan kalian lebih penting daripada nyawa anak kecil itu. Dan sekarang, suaraku menurun, tetapi menjadi lebih tajam, seperti pisau bedah. Ketika kalian yang merasakan sengatan maut, ketika hiu yang selama ini kalian pikir hanya mengintai orang lain akhirnya mengarah ke kalian, kalian datang ke sini. Kalian datang ke rumah yang dulu kalian coba hancurkan, kalian datang pada ibu yang dulu kalian sebut tidak becus, dan kalian meminta, tidak, kalian mengemis, untuk mengambil sebagian dari tubuh anak itu. Anak yang kalian tinggalkan. Mas Gofar masih berlutut. Apa yang harus kami lakukan, Lula? Kami akan lakukan apa saja. Uang? Nama baik? Kami akui semua kesalahan kami di publik. Apa saja. Tolong. Aku memandangnya, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar tidak merasakan apa-apa padanya. Bukan benci, bukan cinta, bukan bahkan iba. Hanya kekosongan. Kalian mau jawabanku? Baiklah. Aku menarik napas panjang. Suaraku kini terdengar sangat tenang, sangat dingin, dan sangat final. Dulu, kalian meninggalkan anak kecil yang sedang sekarat.
karena kalian lebih memilih liburan ke Prancis yang tenang dan indah. Kalian biarkan dia hampir meninggal, sementara kalian berfoto di depan Menara Eiffel. Aku melangkah lebih dekat, sehingga mereka bisa melihat dengan jelas keteguhan di mataku. Dan sekarang, ketika kondisi yang sama sedang dihadapi kalian malah mencari anak kecil yang kalian sia-siakan demi liburan. Berharap dia mau memberi sebagian organnya, sebagian kekuatannya, untuk kalian yang dulu begitu mudahnya membelakangi dia. Diam yang mencekam menyelimuti ruangan. Hanya suara napas berat Ibu Laras yang tersisa. Tapi kalian lupa, ucapku, dan setiap kata diucapkan dengan kejelasan yang mematikan. Dulu nyawa Gita tidak lebih penting dari tiket pesawat kalian. Aku menunjuk ke arah pintu depan. Aku juga ibu. Aku yang berjuang demi anakku sembuh, dan sekarang kalian dengan entengnya mau meminta dia mendonorkan organnya. Pergilah. Hadapi masalah kalian sendiri, dengan segala keberanian yang dulu kalian pamerkan saat meninggalkan anak yang sedang sekarat. Seperti kami dulu yang harus menghadapi badai kami, sendirian. Alula, dengar, teriak Mas Gofar, bangkit dari lututnya. Keluar, raungku. Dan suara itu keluar dari dasar jiwa yang paling terluka dan paling kuat. Keluar dari rumah saya. Sekarang. Teriakanku itu seperti pentungan yang memutuskan sesuatu. Rina tercekat. Ibu Laras menutup matanya, seolah menerima pukulan terakhir. Mas Gofar terlihat seperti orang yang baru saja ditampar hingga ke inti jiwanya. Tanpa sepatah kata lagi, dengan gemetar yang tak tertahankan, Mas Gofar dan Rina membimbing Ibu Laras yang seperti mayat hidup itu berdiri, dan menuntunnya keluar. Mereka tidak lagi mencoba membantah, tidak lagi memohon. Kata-kataku telah memutus semua harapan mereka, lebih efektif daripada pisau bedah manapun. Aku mengikuti mereka sampai ke pintu, lalu menguncinya dengan kencang. Aku bersandar di balik pintu kayu itu, mendengarkan langkah mereka yang tertatih menjauh, diikuti oleh bunyi mesin SUV yang dinyalakan dan perlahan menghilang. Kaki ini gemetar. Nafas ini tersengal. Tapi hati ini terasa lega. Lega yang sangat dalam, seperti setelah mengeluarkan racun yang telah mengendap bertahun-tahun. Lama kemudian, Gita membuka pintu kamarnya. Dia mendekatiku, memegang tanganku yang dingin. Ibu, nenek sakit parah ya? Dia kayak mau mati. Aku merangkulnya, menempelkan hidungku di rambutnya yang masih berbau klorin. Iya, sayang. Tapi itu bukan urusan kita lagi. Mereka punya kerajaan mereka sendiri. Dan kita punya kerajaan kita di sini. Di sini, hanya ada ibu dan Gita. Selamanya. Aku menarik diri, menatap mata beningnya. Mata yang dulu hampir padam. Mata yang mereka ingin ambil cahayanya untuk diri mereka sendiri. Selamanya, lumba-lumba kecil ibu. Di luar, langit senja mulai berwarna jingga. Di dalam, aroma sambal teri yang kugoreng tadi pagi untuk pesanan esok hari masih menggantung manis. Dapur Alula akan tetap buka besok. Gita akan tetap berenang minggu depan. Dan hidup kami, yang sederhana namun utuh, akan terus berlanjut. Mereka mungkin datang dengan mobil mewah membawa keputusasaan, tapi mereka pergi dengan tangan yang lebih hampa dari ketika datang. Dan aku, yang telah berubah dari korban menjadi penjaga pantai yang tak kenal ampun, telah melindungi mutiara satu-satunya di lautku. Sebuah perlindungan yang mungkin dianggap kejam oleh dunia. Tapi bagi seorang ibu yang pernah melihat dunia bersekongkol untuk mengambil nyawa anaknya, tidak ada kekejaman yang melebihi pengabdiannya untuk memastikan anak itu tetap hidup, utuh, dan bahagia. Meski itu berarti membiarkan orang lain tenggelam dalam konsekuensi pilihan mereka sendiri. Diam yang tersisa setelah pintu tertutup bukanlah sebuah keheningan yang kosong, melainkan sebuah getaran yang panjang, seperti senar biola yang baru saja dipetik dengan kasar. Aku berdiri di sana, di tengah ruang tamu yang tiba-tiba terasa sangat besar, mendengarkan denyut nadiku sendiri yang perlahan-lahan kembali ke ritme normal. Dari kamar, suara Gita menyanyikan lagu lain. Kali ini, How Far I'll Go, dari Moana. Pilihan lagunya yang tanpa sadar tentang pencarian dan keberanian terasa seperti sebuah konfirmasi. Kami memang telah berlayar sangat jauh dari pantai kenestapaan mereka. Malam itu, saat Gita tertidur, aku duduk di dapur yang gelap. Ponsel di tanganku terasa berat.
Ada 5 pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Pasti dari Mas Gofar atau Rina. Dan 3 panggilan tak terjawab. Aku tidak membukanya. Aku tidak perlu. Pesan-pesan itu hanyalah sisa teriakan dari tengah lautan mereka yang sedang bergolak, yang tak akan pernah sampai ke tepianku lagi. Namun, badai yang datang ke rumahku sore itu ternyata meninggalkan jejak. Esok harinya, saat aku mengantar bungkusan catering ke salah satu kantor langgananku, seorang ibu yang biasanya ramah menyapaku, tiba-tiba menghindari kontak mata. Di warung kopi dekat rumah, kerumunan tetangga yang sedang mengobrol langsung terdiam saat aku lewat, lalu bisik-bisik kembali dimulai setelah beberapa langkah. Kabar tentang Alula yang mengusir ibu mertua sekarat tanpa ampun, telah menyebar dengan cepat, disebarluaskan oleh Rina yang putus asa atau oleh kenalan mereka yang merasa perlu mengambil sisi yang menderita. Aku bisa membayangkan narasinya. Lihatlah, dia memang kejam. Sudah diampuni, tetap saja mendendam. Mau tega melihat ibu tua sekarat. Mereka memelintir fakta, menghapus bagian di mana mereka sendiri yang menjadi algojo pada kisah kami. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk membela diri di pengadilan opini publik. Energiku terlalu berharga untuk Gita dan dapur Alula. Tekanan itu kembali terasa beberapa hari kemudian, dalam bentuk yang lebih nyata. Seorang petugas dari kelurahan datang, dengan wajah resmi yang dipenuhi rasa tidak enak. Ibu Alula, ada sedikit laporan dari warga tentang keributan di rumah ibu minggu lalu. Ada juga yang menyayangkan. Penolakan ibu untuk membantu keluarga yang sedang tertimpa musibah, katanya, berusaha halus. Musibah yang mereka ciptakan sendiri. Pak, jawabku datar. Dan keributan itu mereka yang memulai, datang beramai-ramai ke rumah saya. Saya hanya mempertahankan hak saya untuk menolak gangguan. Petugas itu menghela napas. Saya mengerti. Tapi, coba pertimbangkan, Bu. Untuk kenyamanan bersama. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bukan saran. Itu peringatan halus. Keluarga Mas Gofar masih memiliki pengaruh. Mereka masih bisa menggunakan koneksi mereka untuk membuat hidupku sulit. Aku pulang dengan perasaan berat. Ancaman itu samar, tetapi nyata. Mereka mungkin tidak bisa mengambil Gita melalui jalur hukum lagi, tapi mereka bisa membuat usahaku bangkrut dengan menyebarkan isu, atau membuat tetangga mengucilkanku. Saat itulah, keputusanku untuk menolak mereka mendapat ujian yang lain, dari dalam diriku sendiri. Saat aku melihat Gita tertidur pulas, wajahnya yang damai mempertanyakan kekerasan hatiku. Apakah aku terlalu kejam? Apakah dengan menolak membantu seorang manusia yang sekarat, aku jatuh ke level yang sama dengan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah hantu yang mengganggu di malam-malam sunyi. Jawabannya datang dari tempat yang tak terduga. Dari Gita sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, saat kami sedang membuat kue kering untuk pesanan ulang tahun, dia tiba-tiba bertanya, "Ibu," kata teman aku, "nenek itu sakit kanker. Itu sakit banget ya?" "Ya, sayang. Sangat sakit." "Kenapa kita nggak bantu nenek? Kan kasihan." Dadaku sesak. Karena, dulu, saat Gita sakit, nenek dan ayah tidak mau bantu kita. Mereka memilih pergi liburan. Gita memikirkan hal itu dengan serius, wajah kecilnya berkerut. "Oh, kayak di film Frozen ya, Bu? Anna mau bantu Elsa. Tapi Elsa malah nutup pintu dan bikin salju di mana-mana, jadi Anna sakit hati. Tapi akhirnya Anna tetap bantu Elsa, karena dia saudaranya." Metafora yang polos itu membuatku tersentak. Tapi kemudian dia melanjutkan, "Tapi, kalau Elsa nggak minta maaf dan malah nyuruh Anna pergi lagi, Anna masih harus bantu nggak, ya?" Anak ini, dengan kebijaksanaan yang lugu, telah menancapkan inti masalahnya. Bukan tentang membantu atau tidak, tapi tentang pertobatan dan perubahan. Anna tetap membantu karena Elsa akhirnya mengerti kesalahannya dan mau melindungi Anna. Dalam kasus kami, tidak ada, akhirnya, seperti itu. Yang ada hanya permintaan tolong yang didasarkan pada kepentingan diri mereka sendiri, tanpa pengakuan salah yang sepenuh hati, tanpa upaya perbaikan yang nyata sebelum musibah datang. "Anna nggak harus bantu kalau Elsa masih jahat, sayang," jawabku, membereskan adonan. "Kita harus berbaik hati,
Tapi kita juga harus melindungi diri kita dari orang yang bisa menyakiti kita lagi. Gita mengangguk, seolah mengerti. Oke, kalau gitu, kita bikin kuenya yang enak aja ya, Bu. Biar yang beli senang. Percakapan itu memberiku keteguhan baru. Aku tidak kejam. Aku sedang mengajarkan anakku tentang batas yang sehat. Tentang bagaimana mencintai tanpa membiarkan diri diinjak-injak. Tentang bagaimana belas kasihan tidak boleh menjadi sebuah eksploitasi. Untuk menghadapi bisik-bisik dan ancaman samar itu, aku mengambil langkah tegas. Aku mendatangi ketua RT dan RW, dengan membawa salinan putusan pengadilan dan dokumen medis lama Gita. Aku menjelaskan kronologi yang sebenarnya, tanpa emosi, hanya fakta. Pengabaian saat Gita kritis, tekanan psikologis yang mereka lakukan pasca perceraian, dan kunjungan mereka yang terakhir untuk meminta organ Gita. Aku tidak meminta simpati. Aku hanya meminta agar urusan keluarga ini tidak dijadikan bahan gunjingan dan agar hak kami untuk hidup damai dihormati. Kedua Pak RT dan RW, setelah mendengar dan melihat bukti, akhirnya menanggung jawab. Kami akan tegur yang menyebar fitnah, Bu Alula, kata Pak RW. Keluarga Anda sudah cukup menderita. Yang penting sekarang anak Anda sehat dan usaha ibu lancar. Langkah itu berhasil. Bisik-bisik berangsur mereda. Pelangganku tetap setia. Bahkan beberapa tetangga malah mulai memesan lebih banyak, mungkin sebagai bentuk dukungan diam-diam. Sementara itu, dari grapevine tetangga, kabar tentang keluarga Mas Gofar semakin suram. Ibu Laras dikabarkan sudah dirawat inap di ruang isolasi. Kondisinya memburuk dengan cepat tanpa donor yang cocok. Rina dikabarkan stres dan jarang terlihat. Mas Gofar, konon, menjadi sering marah-marah di kantor dan performanya menurun drastis. Mendengar kabar itu, aku merasa hampa. Bukan puas. Bukan sedih. Hanya sebuah pengakuan bahwa karma itu memang ada, dan ia bekerja dengan caranya sendiri yang sempurna. Mereka yang menabur angin, kini menuai badai. Dan badai mereka adalah badai yang sangat pribadi, yang tak bisa dibeli dengan uang atau pengaruh. Aku tidak merayakan penderitaan mereka. Tapi aku juga tidak menyesali keputusanku. Seperti lautan yang aku sebutkan pada mereka, aku hanya diam, melanjutkan tugasku, menopang lumba-lumba kecilku, mengayunkan ombak dengan ritme yang teratur, dan menjaga agar perairan kami tetap jernih dan aman dari segala hiu, baik yang datang dari luar, maupun yang mungkin bersembunyi di kedalaman rasa bersalah atau keraguan diri sendiri. Badai besar mungkin telah berlalu. Tapi gelombang-gelombang kecilnya masih terasa, menguji ketahanan kapal kami. Dan sejauh ini, kapal kecil yang terdiri dari seorang ibu dan anaknya itu telah membuktikan bahwa ia lebih tangguh dari yang siapapun, termasuk diriku sendiri, perkirakan. Kami masih berlayar. Dan matahari masih terbit setiap pagi untuk kami. Waktu, seperti sungai yang tenang setelah banjir besar, kini mengalir dengan lembut membawa kami. Tak ada lagi riak kejut, tak ada lagi pusaran yang mencoba menyeret. Hanya aliran sunyi yang membawa daun-daun kering kenangan pahit jauh ke hilir, meninggalkan air yang jernih untuk kami minum setiap hari. Pesan dari Rina tentang meninggalnya Ibu Laras menjadi titik final dalam buku kisah keluarga mereka yang kusimpan di rak paling tinggi. Buku itu tak lagi kubaca. Tapi kehadirannya mengingatkanku bahwa setiap kisah, betapapun kelam, punya halaman terakhir. Aku tak mengirimkan karangan bunga lagi. Aku hanya menyalakan sebuah lilin kecil di malam hari, bukan untuk Ibu Laras, tapi untuk diriku yang dulu, untuk melambangkan bahwa kegelapan yang kualami di bawah bayang-bayangnya telah berakhir, digantikan oleh cahaya sendiri yang tenang. Mas Gofar benar-benar menghilang. Telepon terakhirnya menjadi kata perpisahan yang tak terucapkan. Aku mendengar kabar samar bahwa dia mengambil cuti panjang dari pekerjaannya, mungkin berkelana atau sekadar menyendiri. Aku berharap dia menemukan kedamaian, jauh dari bayang-bayang ibunya yang selama ini mengatur hidupnya. Untukku, dia sudah menjadi orang asing. Sebuah foto buram dalam album lama yang tak lagi kubuka. Fokusku sekarang adalah mozaik indah yang bernama Hari-Hari. Dapur Alula berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar sumber nafkah. Atas saran mitra kerjaku, aku mulai membuka kelas memasak privat untuk ibu-ibu muda yang ingin belajar masakan rumahan. Kelas itu kuadakan di rumah, 2 kali sepekan. Suasana riuh rendah perempuan belajar mengulek bumbu,
tertawa karena bau bawang yang membuat mata pedih, adalah musik baru yang memenuhi rumah. Mereka memanggilku, Chef Lula. Sebuah gelar yang membuat Gita terkekeh bangga. Ibu sekarang chef, kayak di TV, katanya. Penghasilan dari kelas itu cukup untuk membiayai kursus renang lanjutan Gita dan tabungan pendidikan yang semakin sehat. Gita, lumba-lumba kecilku, semakin menunjukkan sayapnya, atau lebih tepat, siripnya. Dia tidak hanya berenang untuk terapi, tapi kini dengan ambisi kecil. Ibu, tahun depan aku mau ikut lomba lagi. Aku mau dapat piala yang lebih besar. Buat ibu, ucapnya suatu hari sambil memamerkan gaya bebasnya yang semakin baik. Jiwanya yang kompetitif itu sehat. Lahir dari kepercayaan diri yang tumbuh, bukan dari paksaan. Di sekolah, dia terpilih menjadi ketua kelas. Saat pulang dengan badge merah di seragamnya, wajahnya bersinar. Aku janji bakal bantu teman-teman yang kesulitan. Bu, sumpahnya dengan serius. Aku tahu, dia sedang mencipta dunianya sendiri, dunia yang dibangun dengan empati dan kepemimpinan. Nilai-nilai yang sengaja kutaburkan untuk mengganti bibit ketidakpedulian yang pernah hampir mencekiknya. Satu sore, saat kami sedang menyiram tanaman di taman kecil kami, seorang tetangga baru, seorang janda parubaya yang baru pindah, menghampiri. Tanaman melatinya subur sekali. Bu Alula, bisa minta seteknya? Kami mengobrol. Obrolan ringan tentang pupuk dan musim hujan. Lalu dia berkata, saya dengar cerita tentang ibu. Ibu kuat sekali. Aku hanya tersenyum. Semua ibu kuat, Bu. Hanya saja, terkadang kita baru tahu sekuat apa kita saat diuji. Kata-kata itu juga kusadari untuk diriku sendiri. Kekuatanku tidak datang dari kebencian atau keinginan balas dendam. Ia datang dari kemampuan untuk memaafkan, bukan memaafkan mereka, tetapi memaafkan kehidupan atas ketidakadilannya, dan memaafkan diriku sendiri karena pernah merasa tak berdaya. Kekuatan itu kemudian berubah menjadi energi untuk membangun, bukan menghancurkan. Pada ulang tahun Gita yang ke-8, kami mengadakan pesta kecil. Tidak di gedung mewah, tapi di rumah, dengan dekorasi buatan sendiri dan tentu saja, makanan dari dapur Alula. Teman-teman sekolahnya datang, riang bermain. Orang tuaku bisa datang dari kampung. Wajah mereka berbinar melihat cucunya yang sehat dan ceria. Saat meniup lilin, Gita berbisik padaku, permohonanku adalah agar ibu selalu bahagia. Air mataku jatuh saat itu juga. Di tengah tawa anak-anak, di tengah harum kue ulang tahun, di pelukan orang tuaku, aku merasa sebuah kepenuhan yang tak ternilai. Kebahagiaan itu sederhana, dikelilingi oleh cinta yang tulus dan aman. Pernah suatu kali, di sebuah acara sekolah, aku bertemu dengan salah satu mantan tetangga yang dulu ikut bersikap dingin. Dia mendekat, malu-malu. Maaf ya, Lula. Dulu, saya ikut-ikutan mendengar omongan. Sudah lama, Bu, jawabku sambil tersenyum. Sekarang yang penting anak-anak kita sehat dan bisa main bersama. Dia mengangguk, lega. Rekonsiliasi kecil itu terjadi tanpa gemuruh, hanya sebuah anggukan dan senyuman. Tapi itu cukup. Itu menunjukkan bahwa luka bisa sembuh, dan bekas lukanya bisa menjadi pengingat, bukan lagi sumber nyeri. Kini, jika ada yang bertanya tentang masa laluku, tentang suami dan keluarganya, aku hanya akan berkata, itu adalah bab lama. Sekarang, saya sedang menulis bab baru dengan anak saya. Dan itu benar. Aku dan Gita punya ritual baru. Setiap minggu pagi, kami berjalan kaki ke taman kota terdekat. Kami memberi nama jalan-jalan kecil di sana, tertawa melihat bebek, dan kadang hanya duduk diam sambil makan es krim. Di salah satu bangku taman itu, suatu pagi yang sangat cerah, Gita memegang tanganku dan berkata, Ibu, aku sayang Ibu. Terima kasih sudah jagain aku. Ibu juga sayang Gita. Selamanya. Nanti kalau aku sudah gede, aku yang jagain Ibu. Aku mau jadi dokter, biar bisa nolong anak-anak kayak aku dulu. Kata-katanya sederhana, tapi bagai cahaya matahari pagi yang menghangatkan seluruh diriku. Dia tidak tumbuh dengan kepahitan. Dia tumbuh dengan belas kasih. Dan itu adalah kemenangan terbesarku. Rumah kami mungkin sederhana. Mobil kami mungkin bekas. Tapi cinta di dalamnya sangat kaya dan tak ternilai.
Aku belajar bahwa keluarga tidak ditentukan oleh sertifikat perkawinan atau garis keturunan. Keluarga adalah tentang siapa yang hadir di saat senang dan susah, siapa yang tetap bertahan ketika badai menghantam, dan siapa yang bersama-sama menanam bunga di puing-puing reruntuhan. Ibu Laras telah tiada. Mas Gofar telah pergi. Tapi aku dan Gita tetap ada, lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih utuh dari sebelumnya. Di taman kecil kami, bunga melati itu mulai berbunga. Harumnya menyapu lembut teras rumah setiap sore. Gita sedang asyik melukis di teras, sementara aku memperhatikan pesanan untuk besok. Suara burung berkicau, dan dari kejauhan, terdengar adzan maghrib berkumandang. Aku menarik napas dalam. Udara terasa bersih, bebas. Tidak ada lagi paris yang mengimpit. Tidak ada lagi icu yang mencekam. Tidak ada lagi kata-kata, egois, atau badget liburan. Yang ada hanyalah kehidupan. Kehidupan kami. Sederhana, damai, dan sepenuhnya milik kami. Dan untuk seorang ibu dan anaknya yang telah berhasil menyelamatkan satu sama lain, itulah semua kebahagiaan yang mereka butuhkan. Tamat.